Hujan turun seolah langit sedang menangis malam ini. Butiran air yang deras menghantam kaca depan Pajero Sport putihku tanpa ampun, menciptakan irama yang monoton namun entah mengapa terasa menenangkan di telingaku yang berdengung. Wiper mobil bergerak panik ke kiri dan ke kanan, berusaha menyapu pandangan yang kabur, seirama dengan detak jantungku yang terasa lambat karena kelelahan luar biasa. Jam digital di dashboard mobil berpendar redup, menunjukkan angka pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Tubuhku rasanya remuk redam. Tulang-tulangku seperti dilolosi satu persatu. Perjalanan dinas 3 hari keluar kota ini benar-benar menguras habis sisa energiku. Mengurus sengketa lahan untuk ekspansi pabrik tekstil warisan ayah bukan perkara mudah. Aku harus berhadapan dengan preman lokal, negosiasi alot dengan pemilik tanah, hingga rapat maraton dengan tim legal yang memakan waktu hingga dini hari. Sebagai seorang CEO wanita, aku seringkali harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk membuktikan bahwa aku layak, bahwa aku bukan sekadar anak emas yang mewarisi takhta tanpa usaha. Namun, di balik lelah yang mendera, ada rasa syukur yang membuncah. Semuanya demi keluarga, demi masa depan anak kami, dan tentu saja, demi suamiku tercinta, Mas Bayu. Mobilku melaju pelan membelah jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan lukisan abstrak yang indah. Saat roda mobilku berbelok memasuki kawasan Jalan Kaliurang, sebuah senyum kecil, nyaris tak terlihat, terbit di bibirku yang kering. Jalan ini, jalan yang penuh kenangan. Dan di ujung jalan ini, di sebuah gang yang agak masuk ke dalam, ada tempat yang selalu bisa membuatku merasa muda kembali. Kosan Rania. Mampir sebentar, gumamku pelan, berbicara pada kesunyian di dalam kabin mobil. Rasa kangen itu tiba-tiba menyeruak begitu saja, mendesak naik ke dada. Sudah hampir 1 bulan aku dan Rania tidak bertemu muka. Komunikasi kami belakangan ini terasa hambar, hanya sebatas pesan WhatsApp singkat yang seringkali berbalas lambat. Sorry ya aku lagi hektik banget di kantor baru, begitu alasan yang sering ia berikan. Atau kadang hanya balasan stiker beruang lucu yang sedang menangis. Aku selalu memaklumi. Rania sahabatku sejak masa putih abu-abu. Dia adalah saksi hidup perjalanan cintaku, tangisku saat ayah meninggal, dan perjuanganku membangun perusahaan. Dulu, Rania adalah tempatku, pulang, kedua setelah rumah. Dia adalah pendengar terbaik. Sifatnya yang manja, ceria, dan sedikit kekanak-kanakan selalu menjadi penawar racun bagi duniaku yang terlalu serius dan kaku. Aku ingat betul, dulu saat aku sedang stres skripsi, Rania akan datang ke kamarku membawa semangkuk mie instan dan berkata, "Makan dulu, Nyonya Bos. Otak butuh micin biar jalan." Kenangan itu membuatku terkekeh pelan. Aku memutuskan untuk menepikan mobil di sebuah toko buah yang masih buka di pinggir jalan. Cahaya lampu neon toko itu terang benderang, kontras dengan jalanan yang gelap. Aku mengambil payung dari jok belakang, membukanya, dan berlari kecil menghindari cipratan air hujan menuju etalase buah. Aroma buah-buahan segar langsung menyapa hidungku. Jeruk, mangga, pir. Tapi mataku langsung tertuju pada satu keranjang besar berisi apel merah yang ranum dan mengkilap. Apel Washington. Beli 2 kilo, Pak. Pilihkan yang paling manis, ya. Jangan ada yang bonyok, ujarku pada pedagang tua yang sedang merokok lintingan. Apel merah. Itu adalah kode cinta, persahabatan kami. Dulu, Rania pernah bilang saat dia sakit tifus dan uang bulanannya habis, dia sangat ingin makan apel merah tapi tak mampu beli. Waktu itu aku langsung memborong sekilo apel dan menyuapinya di kamar kosnya yang sempit. Sejak saat itu, setiap kali aku ingin memberi kejutan atau sekadar mampir, apel merah adalah buah wajib yang harus kubawa. Membayangkan wajahnya nanti membuat lelahku sedikit pudar. Aku membayangkan skenarionya. Aku akan mengetuk pintu, dia akan membukanya dengan wajah bantal, lalu matanya akan membulat sempurna saat melihatku. Dia akan berteriak, "Alina, ya ampun, kangen banget," lalu melompat memelukku erat-erat hingga aku sesak napas. Kami akan duduk di karpet tipisnya, mengupas apel, dan aku akan menumpahkan semua keluh kesahku tentang pekerjaan. Aku juga ingin bercerita soal Mas Bayu. Seminggu ini Mas Bayu juga sedang di luar kota, tepatnya di Surabaya. Katanya,
Dia sedang mengawasi renovasi kantor cabang baru kami di sana. Aku bangga padanya. Mas Bayu bukan berasal dari keluarga berada sepertiku. Dulu, banyak orang, termasuk keluarga besarku, yang meragukan pilihanku menikahinya. Dia cuma numpang hidup, Al, kata tanteku dulu. Dia laki-laki nggak punya modal, cibir sepupuku. Tapi aku menutup telinga. Mas Bayu adalah lelaki paling lembut yang pernah kutemui. Dia sabar, dia mau mendengarkan, dan dia tidak pernah minder dengan kesuksesanku. Justru, dia selalu mendukung. Karena itulah, perlahan aku mulai memberinya kepercayaan memegang beberapa lini bisnis. Aku ingin mengangkat derajatnya. Aku ingin membungkam mulut-mulut yang mencibirnya dengan bukti bahwa suamiku adalah pria yang kompeten. Memang, seminggu ini dia agak sulit dihubungi. Teleponku sering tidak diangkat, atau kalaupun diangkat, suaranya terdengar terburu-buru dengan alasan sinyal jelek atau sedang meeting dengan kontraktor. Sabar ya, sayang. Ini semua demi kamu dan anak kita. Aku mau pulang bawa hasil yang bagus, begitu katanya di telepon terakhir 2 hari lalu. Hatiku meleleh mendengarnya. Betapa beruntungnya aku memiliki suami yang pekerja keras dan sahabat yang setia. Tuhan sungguh baik padaku. Ini, Bu, 2 kilo pas. Tambah sedikit bonus jeruk, deh. Suara Pak Tua penjual buah membuyarkan lamunanku. Terima kasih, Pak. Aku membayar dan menerima kresek merah besar itu. Kembali ke mobil, aku melanjutkan perjalanan. Hanya butuh 5 menit untuk sampai di depan pagar Kostan Rania. Kos itu bangunan tua bergaya sederhana, didominasi cat warna krem yang mulai mengelupas di sana-sini. Sepi. Halaman parkir motor yang biasanya penuh sesak kini agak lengang. Hanya ada 1-2 motor Matic terparkir miring. Suasana mencekam, hanya suara jangkrik yang bersahutan di balik semak-semak basah dan rintik hujan yang mulai mereda menjadi gerimis halus. Aku mematikan mesin mobil. Keheningan langsung menyergap. Aku menarik napas panjang, menyiapkan senyum terbaikku, lalu turun menenteng kresek apel. Aroma tanah basah menguar kuat. Langkah kakiku terdengar bergema di lorong kos yang sempit dan agak remang. Lampu neon di lorong itu berkedip-kedip, seolah enggan menerangi jalan. Kamar Rania ada di nomor 3, paling ujung, dekat dengan dapur umum. Jantungku berdebar. Bukan debaran takut, tapi debaran antisipasi kegembiraan. Aku sampai di depan pintu kayu bercat coklat itu. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pelan, sopan. Rania? Assalamualaikum. Ini aku, Alina. Panggilku setengah berbisik. Aku tidak ingin mengganggu tetangga kos yang mungkin sudah terlelap. Hening. Tak ada jawaban. Aku mendekatkan telinga ke daun pintu. Tak ada suara televisi, tak ada suara musik. Sunyi senyap. Aku melirik jam tangan. Pukul 21.35. Masa dia sudah tidur? Rania itu, kelelawar, dia biasa begadang nonton drama Korea sampai subuh. Aku mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras dengan buku jari telunjukku. Tok, tok, tok. Rania, kamu di dalam? Aku bawa apel nih, apel merah kesukaanmu. Suaraku sedikit dinaikkan, berharap iming-iming apel akan membuatnya bangun. Masih hening. Perasaanku mulai tidak enak. Aneh. Lampu kamarnya menyala. Aku bisa melihat cahaya kuning hangat memancar dari celah ventilasi di atas pintu dan dari celah bawah pintu. Kalau dia pergi keluar, biasanya dia mematikan lampu untuk hemat listrik. Rania sangat perhitungan soal token listrik. Kekhawatiran mulai merayap naik ke tenggorokanku. Bagaimana jika dia sakit? Bagaimana jika dia pingsan di kamar mandi? Dia tinggal sendirian di sini, jauh dari orang tua. Rania, panggilku lagi. Kali ini nadaku berubah panik. Aku mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. 10 menit berlalu. Kakiku mulai pegal berdiri diam di depan pintu. Nyamuk-nyamuk mulai menggigiti lenganku. Rasa lelah yang tadi sempat hilang kini kembali menghantam 2 kali lipat. Aku menyandarkan dahi ke daun pintu yang dingin. Ah, sudahlah, desis hatiku. Mungkin dia memang sedang tidak ingin diganggu. Mungkin dia sedang pakai earphone dan ketiduran. Aku berbalik badan, hendak melangkah pergi. Rasa kecewa sedikit menggores hati. Niat hati ingin memberi kejutan,
malah aku yang seperti orang bodoh menunggu di depan pintu. Tapi, baru satu langkah aku beranjak, hatiku menahanku. Instingku. Insting seorang sahabat, atau mungkin insting seorang wanita, mengatakan ada yang salah. Rasanya berat sekali meninggalkan pintu itu tertutup. Sekali lagi. Aku akan mencoba sekali lagi. Dengan sisa tenaga terakhir. Aku berbalik, dan kali ini aku tidak mengetuk. Aku menggedor. Dok. 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 Rania. Buka pintunya, please. Aku khawatir. Kalau kamu nggak buka, aku panggil penjaga kos buat dobrak ya. Ancamku, meski aku tahu penjaga kos jam segini pasti sudah tidur di pos depan. Ancamanku rupanya ampuh. Atau mungkin gedoranku yang terlalu keras. Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari dalam. Langkah kaki yang berat, seperti orang yang berlari kecil. Lalu suara kunci diputar dengan cepat dan kasar. Ceklek. Pintu terbuka sedikit. Hanya sejengkal. Wajah Rania muncul di celah pintu. Seketika, senyum di bibirku yang sudah kusiapkan, lenyap. Rania tampak kacau. Rambut panjangnya yang biasanya lurus rapi kini kusut masai, mencuat ke sana kemari seperti sarang burung. Wajahnya merah padam, berminyak, dan berkeringat di dahi dan lehernya, padahal udara malam ini dingin setelah hujan. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat seolah dia baru saja lari maraton. Dan matanya yang biasanya berbinar jenaka saat melihatku, kini membelalak lebar. Pupilnya mengecil. Itu bukan tatapan rindu. Itu tatapan panik. Tatapan ketakutan murni. Alina? Suaranya keluar tercekat, serak dan gagap. Ya ampun, Ran. Susah banget sih dibangunin, seruku, mencoba mengabaikan keanehan wajahnya. Aku tertawa kecil untuk mencairkan suasana tegang. Aku kira kamu pingsan di dalam. Nih, aku kangen banget tahu. Aku secara refleks mendorong pintu itu agar terbuka lebar, ingin segera masuk dan meletakkan tasku yang berat. Tapi Rania melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan seumur hidup persahabatan kami. Dia menahan pintu itu dengan tubuhnya. Dia memblokir jalan masukku. Al, tunggu, jangan masuk dulu, cegahnya cepat, tangannya memegang kusen pintu dengan gemetar. Kamarku berantakan banget. Sumpah, kayak kapal pecah. Malu aku. Kamu tunggu di luar sebentar ya, aku beres-beres dikit. Alasannya tidak masuk akal. Aku sudah sering melihat kamarnya seperti kapal pecah. Aku bahkan pernah membantunya membersihkan tumpukan baju kotor yang menggunung. Halah, lebay banget sih. Kayak sama pejabat aja. Minggir aku capek banget mau duduk, ujarku sambil tertawa, dan dengan sedikit paksaan, aku mendorong pintu itu lebih kuat menggunakan bahuku. Rania yang panik dan lemas tak kuasa menahan doronganku. Pertahanannya jebol. Pintu terbuka lebar sepenuhnya. Dan saat itulah, waktu seakan berhenti. Duniaku, yang selama ini kubangun dengan kerja keras, cinta, dan kepercayaan, runtuh dalam hitungan detik. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma aneh dari dalam kamar. Aroma pengap yang bercampur dengan bau keringat maskulin dan parfum yang sangat kuhafal. Mataku tertuju pada Rania yang kini berdiri kaku di samping pintu. Penampilannya membuat darahku berdesir panas, naik cepat ke ubun-ubun hingga kepalaku pening. Bukan karena dia berantakan. Tapi karena apa yang melekat di tubuhnya. Dia mengenakan sebuah kaos oblong oversized berwarna abu-abu pudar. Di bagian dadanya, terdapat sablonan mata khas Dagadu Jogja yang sudah mulai retak-retak tintanya. Napasku tercekat. Itu kaos suamiku. Itu bukan sembarang kaos. Itu kaos, keramat Mas Bayu. Kaos yang kubelikan di Malioboro saat kami honeymoon kedua di Jogja 3 tahun lalu. Saat itu Mas Bayu bilang, ini kaos paling nyaman, Al. Aku bakal pakai sampai bolong. Aku hafal betul detail kaos itu. Ada bekas jahitan tangan yang sedikit miring di lengan kirinya, hasil karyaku saat kaos itu sobek tersangkut paku setahun lalu. Dan sekarang, kaos itu melekat di tubuh sahabatku. Rania memakainya dengan terbalik, jahitan obras bagian dalam berada di luar, seolah dia memakainya dengan sangat terburu-buru dalam kegelapan. Dan lebih parahnya lagi,
Dia hanya mengenakan celana pendek satin super tipis, nyaris tak menutupi pangkal pahanya. Kaki jenjangnya terekspos tanpa malu. Itu kaos Mas Bayu, bisikku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Kecil, gemetar, dan penuh ketidakpercayaan. Wajah Rania memucat, seputih kertas. Bibirnya bergetar hebat. Dia mundur selangkah, tangannya menyilang di dada, mencoba menutupi kaos itu dengan sia-sia. Al, dengerin aku dulu, ini nggak seperti yang kamu pikir. Tapi aku tidak lagi mendengarnya. Instingku sebagai istri kini mengambil alih kendali tubuhku. Mataku, yang kini setajam mata elang yang sedang memburu mangsa, menyapu liar ke seluruh penjuru ruangan kos yang sempit itu. Ukurannya hanya 3x4 meter. Tidak ada tempat bersembunyi. Dari pintu masuk, pandanganku langsung menabrak satu-satunya furnitur besar di sana, kasur. Kasur single bed dengan sprei bermotif bunga mawar merah muda itu tampak sangat kacau. Bantal-bantal berserakan di lantai. Selimut tebal bergumpal di tengah. Dan di sana, di balik gumpalan selimut itu, ada pergerakan. Jantungku rasanya mau meledak. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang perutku. Sesosok tubuh bergerak di balik selimut. Sosok laki-laki. Dia bertelanjang dada. Kulit punggungnya yang sawo matang terlihat jelas di bawah sorot lampu kamar. Dia berusaha menarik selimut itu lebih tinggi, menutupi wajahnya dengan panik, meringkuk seperti maling yang tertangkap basah. Tapi aku kenal punggung itu. Aku kenal tahi lalat kecil di dekat bahu kanannya. Aku kenal potongan rambutnya. Itu bukan orang asing. Itu bukan pacar baru Rania yang sering dia ceritakan fiktif. Itu Bayu. Bayu Pratama. Suamiku. Ayah dari anakku. Lelaki yang pamit padaku seminggu lalu dengan ciuman di kening, berkata akan bekerja keras di Surabaya demi masa depan kami. Kresek apel di tanganku terlepas. Bruk. Luduk. Apel-apel merah ranum itu berjatuhan, bergelindingan liar di lantai ubin yang dingin. Sebagian menggelinding ke arah kaki Rania, sebagian menggelinding ke bawah kolong kasur. Suara jatuhnya apel itu terdengar sangat keras di telingaku, seperti dentuman palu hakim yang baru saja memvonis mati hatiku malam ini. Kakiku lemas. Lututku goyah. Aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Rasanya oksigen di ruangan itu tersedot habis. Jadi, selama ini saat aku bertarung dengan klien di luar kota, saat aku menahan rindu, saat aku memikirkan kesehatannya, dia ada di sini? Di kamar sahabatku sendiri? Di jalan yang setiap hari ku lewati saat pulang kerja? Air mata belum menetes. Rasa sakitnya terlalu besar untuk ditampung oleh air mata. Yang ada hanya rasa dingin. Dingin yang membekukan seluruh saraf perasaku, lalu perlahan berubah menjadi api amarah yang siap membakar segalanya. Aku menatap Rania, lalu menatap gundukan selimut yang menyedihkan itu. Surabaya, ya? Tanyaku lirih, namun nadanya menusuk tajam. Jauh sekali Surabayanya, Mas. Keheningan malam itu pecah. Bukan oleh suara teriakan, tapi oleh suara hatiku yang retak, patah menjadi kepingan-kepingan tajam yang siap melukai siapa saja. Keheningan di ruangan itu mencekik. Hanya ada suara napas mereka yang memburu dan detak jantungku yang rasanya mau meledak di telinga. Yang? Sayang, dengerin aku dulu. Suara Mas Bayu terdengar parau, memecah kebisuan yang mematikan. Perlahan, selimut itu turun. Wajah yang sangat kucintai itu muncul. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot ngeri melihatku berdiri di ambang pintu seperti malaikat pencabut nyawa. Dia hendak bangun, refleks ingin menghampiriku, tapi sadar dia tidak memakai sehelai benang pun di bagian atas tubuhnya, lalu menarik selimut itu lagi menutupi dadanya dengan gerakan kikuk yang menyedihkan. Aku masih diam. Membatu. Otakku berusaha memproses visual yang menghantam mataku. Sahabatku. Suamiku. Di satu ruangan. Di satu kasur. Aroma pengkhianatan ini begitu menyengat. Rania mencoba maju, tangannya gemetar ingin menyentuh lenganku, mungkin ingin memohon atau memberi alasan klise. Plak, tanganku bergerak sendiri, lebih cepat dari pikiranku. Aku menepis tangannya dengan kasar, sangat kasar hingga dia terhuyung ke belakang. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, teriakku. Suaraku meledak, menggema di lorong kos yang sepi. Air mata belum keluar,
tapi dadaku sesak bukan main. Rasa sakit itu bukan seperti disayat sembilu, tapi seperti dihantam gada besi bertubi-tubi tepat di ulu hati. Hancur, remuk, tidak berbentuk. Aku melangkah masuk ke dalam kamar, menginjak salah satu apel yang tadi kujatuhkan hingga penyok. Aku tidak peduli. Aku mendekati kasur. Aura kemarahan yang memancar dariku membuat Mas Bayu semakin menciut di balik selimut. Bangun kamu, ucapku dingin, nadanya rendah tapi mematikan. Sayang, aku bisa jelasin. Demi Tuhan, Al, aku cuma mampir. Mas Bayu tergagap, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Mampir tidur, bentakku, kali ini air mataku mulai merebak di sudut mata karena saking marahnya. Mampir pakai buka baju? Mampir di kasur sahabatku sendiri. Kamu bilang kamu di Surabaya, Mas. Kamu bilang kamu kerja. Kamu bilang kamu capek ngurus proyek. Aku tertawa sumbang. Ternyata, proyek, kamu di sini? Di selangkangan sahabatku. Alina, jangan ngomong kasar gitu. Rania menyela, seolah dia yang tersinggung. Aku menoleh cepat ke arahnya, tatapanku membuatnya kicap seketika. Tanganku yang gemetar meraih ponsel dari saku blazerku. Aku tidak boleh lemah. Aku pebisnis. Aku terbiasa menghadapi krisis di perusahaan. Dan ini adalah krisis terbesar dalam hidup pribadiku. Aku butuh bukti. Aku tidak mau besok-besok mereka menyangkal dan bilang aku halusinasi. Aku mengaktifkan mode kamera video. Lampu flash menyala, menyorot wajah-wajah pendosa di depanku. Jangan foto, Al. Tolong, jangan. Aku malu. Rania menjerit, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Mas, tutup muka kamu, teriak Rania pada suamiku, masih sempat-sempatnya dia melindungi lelaki itu. Cekrek, cekrek. Aku tidak peduli. Aku merekam semuanya. Kamar yang berantakan. Baju-baju Mas Bayu yang berserakan di lantai. Wajah ketakutan mereka. Lihat ini. Suaraku bergetar saat merekam. Bayu Pratama, suami yang katanya soleh, suami idaman, sedang berzina dengan Rania, sahabat istrinya sendiri. Sahabat yang sudah dianggap saudara kandung. Bagus, bagus sekali kalian. Skenario kalian luar biasa. Aku berjalan ke arah meja rias kecil di samping kasur. Di sana, di antara tumpukan kosmetik murah, tergeletak sebuah buku catatan kecil berwarna pink yang terbuka. Mataku menangkap tulisan tangan Rania yang rapi. Ada sketsa gaun pengantin sederhana. Ada daftar menu catering. Dan ada sebuah tanggal yang dilingkari besar-besar dengan spidol merah. Tanggal 20 bulan depan. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Aku mengambil buku itu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Kalian mau menikah? Tanyaku lirih. Suaraku pecah. Kalian merancang pernikahan? Tanpa izin aku? Tanpa cerai dariku? Di saat aku banting tulang membiayai hidup mewah kita, kamu merencanakan pernikahan baru dengan uangku. Mas Bayu akhirnya memberanikan diri turun dari kasur. Dia memakai celana panjangnya dengan terburu-buru, resletingnya bahkan belum tertutup sempurna. Dia bersimpuh di kakiku, memeluk betisku erat-erat. Maafkan aku, Al. Ampun, Al. Aku hilaf. Aku salah besar. Aku cuma main-main awalnya, Al. Tolong jangan begini, jangan hancurkan aku. Dia menangis, air matanya membasahi celana kerjaku. Aku menatap puncak kepalanya dengan rasa jijik yang luar biasa. Dulu aku suka mengelus rambut itu. Sekarang aku ingin muntah melihatnya. Aku menendang pelan bahunya agar dia menjauh. Hilaf itu sekali, Mas. Hilaf itu kecelakaan. Ini? Aku melempar buku catatan itu ke wajahnya. Ini terencana. Kalian merencanakan masa depan di atas bangkai rumah tanggaku. Ini bukan hilaf. Ini niat busuk. Aku beralih menatap Rania yang kini menangis terseduh-seduh di pojok ruangan. Dan kamu, Rana? Aku menggeleng tak percaya. Kamu bilang kamu kesepian karena ayahmu meninggal tahun lalu. Kamu bilang kamu butuh sosok kakak. Kamu bilang kamu butuh pelindung. Aku kasih kamu pekerjaan, aku kasih kamu pinjaman, aku selalu ada buat kamu. Ternyata apa? Kamu mencari sosok ayah di suami sahabatmu sendiri?
Kamu manfaatkan rasa ibaku selama ini untuk menusukku dari belakang. Rania mengangkat wajahnya. Air matanya bercampur dengan maskara yang luntur. Tiba-tiba, raut wajah bersalahnya berubah menjadi raut defensif. Keberanian bodoh muncul di matanya. Mas Bayu yang ngerti aku, Al, teriak Rania membela diri. Kamu sibuk kerja? Kamu gila kerja? Kamu nggak pernah ada buat dia. Dia kesepian di rumah sebesar itu. Aku yang dengerin curhat dia. Aku yang melayani dia selama ini saat kamu sibuk meeting di luar kota. Darahku mendidih mendengar pembenarannya. Melayani? Aku tertawa, tawa yang mengerikan. Kamu melayani nafsu bejatnya pakai uang siapa? Hah? Aku menyambar dompet kulit Mas Bayu yang tergeletak di atas meja. Aku membukanya, menumpahkan isinya ke lantai. Kartu kredit platinum atas nama perusahaan. Kartu debit prioritas yang selalu kuisi setiap bulan untuk operasional cabang. Uang tunai jutaan rupiah pecahan 100.000. Pantasem? Desisku. Laporan keuangan cabang Surabaya selalu defisit. Kamu minta suntikan dana terus, Mas, alasan beli bahan baku, alasan bayar tukang. Ternyata buat biayai pelakor ini, buat sewa hotel, buat makan enak, buat rencana nikah kalian. Aku menunjuk wajah Rania. Kamu bangga melayani dia? Kamu melayani dia pakai uang istri sahnya. Dasar parasit. Malam itu juga, aku tidak pulang ke rumah. Amarah memberiku tenaga ekstra yang entah datang dari mana. Kalian berdua, ikut aku sekarang, perintahku. Kemana, Al? Tanya Mas Bayu ketakutan. Ke rumah ibu, jawabku singkat, tanpa ekspresi. Dan kamu, Rania, telepon ibumu. Suruh dia datang ke rumah mertuaku sekarang juga. Jangan bawa-bawa ibu, Al. Ibuku punya jantung. Rania memohon, wajahnya ketakutan setengah mati. Oh, ibu kamu punya jantung? Kamu pikir aku nggak punya hati? Balasku tajam. Kalau kamu nggak mau ikut, video ini viral sekarang juga di grup alumni SMA, grup kerja, dan semua media sosial. Pilih mana? Mereka tak berkutik. Aku menyeret mereka berdua masuk ke dalam mobil Pajeroku. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan menyiksa. Mas Bayu duduk di belakang, diam 1000 bahasa. Rania terisak pelan di sebelahnya. Setengah jam kemudian, ruang tamu rumah orang tuaku, yang kini ditempati ibu mertuaku, Ibu Ratna, karena aku yang merawatnya, menjadi saksi bisu prahara ini. Aku sudah menelepon Ibu Sari, Ibu Rania, di jalan tadi, memintanya datang karena ada hal darurat menyangkut nyawa Rania. Beliau datang tergopoh-gopoh menggunakan daster yang ditutupi jaket, wajahnya cemas. Saat Ibu Sari masuk, beliau bingung melihat anaknya menangis dengan mata bengkak. Ibu Ratna, mertuaku, keluar dari kamar tidurnya dengan tertatih menggunakan tongkat. Ada apa ini malam-malam, Alina? Ribut-ribut apa? Loh, Bayu, kok kamu pulang? Katanya di Surabaya sampai lusa, tanya Ibu Ratna bingung, memandang putranya yang menunduk dalam. Aku menarik napas panjang, menghapus sisa air mata dengan punggung tangan. Aku harus kuat. Aku harus menyelesaikan ini malam ini juga. Aku menyambungkan ponselku ke Smart TV besar di ruang tamu melalui fitur mirroring. Ibu Ratna, Tante Sari. Maafkan Alina kalau malam ini Alina kurang ajar mengganggu istirahat ibu. Tapi Alina harus tunjukkan ini. Biar jelas semuanya. Biar tidak ada fitnah. Aku menekan tombol play. Video di kostan tadi terpampang jelas di layar TV 50 inci itu. Kualitas gambarnya high definition. Suara bentakanku, suara rengekan Rania, dan wajah Mas Bayu yang bertelanjang dada terlihat sangat jelas. Jeritan Ibu Sari memecah malam. Beliau langsung lemas, kakinya tak kuat menopang tubuh, dan terduduk di lantai marmer. Ibu Ratna memegang dadanya, matanya terbelalak tak percaya. Wajah tuanya memerah menahan amarah dan malu yang luar biasa. Putranya, kebanggaannya, ternyata serendah itu. Astagfirullahalazim, Bayu. Apa yang kamu lakukan? Teriak Ibu Ratna. Dengan sisa tenaganya, beliau mengangkat tongkat kayunya dan memukulkannya ke kaki anaknya sendiri. Buge. Ampun, Bu. Sakit, Bu.
Mas Bayu meringis, tapi dia pasrah. Dan ini, aku melempar buku catatan rencana pernikahan mereka ke atas meja kaca. Mereka mau menikah bulan depan, Bu. Pakai uang Alina. Pakai uang perusahaan Alina. Aku menatap Rania yang bersimpuh memeluk kaki ibunya. Tante Sari, selama ini Alina anggap Rania adik sendiri. Alina kasih pekerjaan, Alina bantu lunasi utang tante waktu sakit. Tapi ini balasannya? Dia tidur sama suami Alina di saat Alina banting tulang kerja. Ibu Sari menangis histeris, dia berdiri dengan gemetar dan menampar pipi Rania keras sekali. Plak, ibu nggak pernah ajarin kamu jadi wanita murahan. Rania, ibu malu. Kamu hancurkan rumah tangga orang yang paling baik sama kita? Di mana otakmu, enduk? Rania hanya bisa menangis, maaf Bu. Mas Bayu masih menunduk, tak berani menatap ibunya sendiri yang kini sesak napas karena syok. Perjalanan pulang dari rumah ibu mertua terasa seperti melintasi lorong waktu yang melambat. Di dalam kabin Pajero Sport yang mewah dan kedap suara itu, atmosfer terasa begitu berat, seolah oksigen telah digantikan oleh gas beracun bernama kebencian. Aku menyetir dengan tatapan lurus ke depan, mencengkeram setir kemudi begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Di kaca spion tengah, aku bisa melihat bayangan dua manusia yang baru saja kuhancurkan topengnya di hadapan orang tua mereka. Bayu duduk di pojok kanan, menempelkan dahinya ke kaca jendela yang dingin, bahunya merosot seperti gedung tua yang mau roboh. Rania duduk di pojok kiri, terisak tanpa suara, memeluk tas tangannya seolah itu pelampung di tengah lautan badai. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Hanya suara dengungan mesin diesel halus dan ban yang menggilas aspal basah. Aku sengaja tidak menyalakan musik. Aku ingin mereka mendengar suara kehancuran mereka sendiri dalam keheningan ini. Aku ingin mereka merenungi setiap detik menuju eksekusi terakhir di rumahku, rumah yang selama ini menjadi istana bagi Bayu dan tempat impian bagi Rania yang iri hati. 20 menit kemudian, gerbang otomatis rumahku, rumah kami, dulu, terbuka perlahan. Pak Ujang, satpam rumah yang setia, berdiri memberi hormat dengan senyum ramah. Malam, Bu Alina. Bapak. Loh, ada tamu ya? Sapa Pak Ujang riang saat kaca jendela kuturunkan sedikit. Aku tidak membalas senyumnya kali ini. Pak Ujang, tolong jangan kunci gerbang dulu. Nanti ada yang mau keluar lagi, jalan kaki, perintahku datar. Dahi Pak Ujang berkerut bingung, tapi dia mengangguk patuh. Siap, Bu. Mobil berhenti di carport. Aku mematikan mesin. Turun, perintahku. Singkat, padat, mutlak. Mereka berdua turun dengan langkah gontai. Bayu sempat menatap fasad rumah mewah berlantai 2 bergaya Mediterania ini. Rumah dengan pilar-pilar tinggi, kolam ikan koi yang gemericik, dan garasi yang menampung koleksi kendaraan kami. Dulu, dia pernah bilang rumah ini adalah surga dunia baginya. Malam ini, surga itu akan menutup pintunya rapat-rapat. Kami masuk ke ruang tengah. Ruangan luas dengan chandelier kristal menggantung megah di langit-langit. Lantai marmer Italia memantulkan bayangan kami bertiga. Duduk, tunjukku pada sofa kulit Chesterfield buatan Inggris yang harganya setara mobil LCGC itu. Mereka duduk berdempetan, seperti dua terdakwa di kursi pesakitan. Aku berdiri di hadapan mereka, masih mengenakan blazer kerjaku yang kusut, tapi auraku malam ini mungkin lebih menakutkan daripada ratu manapun. Mbak Siti, panggilku keras. Asisten rumah tanggaku berlari kecil dari arah dapur. Iya, Bu. Bapak sudah pulang, loh, Mbak Rania? Mbak Siti tampak bingung melihat kondisi mereka yang berantakan dan mataku yang sembab tapi tajam. Mbak, tolong ambilkan trash bag hitam yang besar. 2 lembar. Bawa ke sini sekarang, perintahku. Kantung sampah, Bu? Buat apa? Bawa saja, Mbak. Jangan banyak tanya. Setelah Mbak Siti menyerahkan 2 lembar plastik sampah hitam besar itu dengan wajah ketakutan, aku melemparkan 1 ke pangkuan Bayu dan 1 ke pangkuan Rania. Itu koper kalian malam ini, ucapku dingin. Bayu mendongak, matanya merah dan basah. Al, kamu serius? Kamu mau usir aku malam ini juga? Ini sudah jam 2 pagi, Al. Masih untung aku kasih plastik sampah, Bayu.
Harusnya aku bakar kamu sekalian sama dosa-dosamu, jawabku tenang, namun setiap kata mengandung bisa. Sekarang, dengarkan baik-baik. Aku talak kamu. Talak 1, talak 2, talak 3, terserah apa sebutannya di agama, yang jelas secara hukum negara besok pengacaraku akan urus gugatannya. Tapi secara hukum rumah ini, kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Aku berjalan mondar-mandir di depan mereka, bunyi hak sepatuku tok-tok-tok menggema mengerikan di ruangan sunyi itu. Bayu Pratama, mari kita hitung-hitungan. Aku pebisnis, dan aku sangat benci investasi bodoh. Dan kamu adalah investasi paling bodoh yang pernah aku tanam. Aku menunjuk ke meja Ralph Lauren yang dipakainya, kemeja yang dia pakai terburu-buru di kosan tadi. Baju yang kamu pakai, itu aku yang beli. Harganya 2,5 juta. Celana chino itu, Zara, 900.000. Jam tangan yang melingkar di tangan kirimu. Bayu refleks menyentuh jam tangan tag Heuer di pergelangan tangannya. Itu hadiah ulang tahunmu tahun lalu. Harganya 35 juta. Lepas, perintahku sambil mengulurkan tangan. Bayu menatapku tak percaya. Al, ini ke? Lepas, bentakku menggelegar. Itu kado untuk suamiku yang setia. Bukan kado untuk pezina. Kamu sudah kehilangan hak atas semua pemberianku saat kamu memutuskan tidur dengan wanita ini. Dengan tangan gemetar, Bayu melepas jam tangan itu dan meletakkannya di telapak tanganku. Aku melemparnya sembarangan ke atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi klontang yang nyaring. Dompet, tagihku lagi. Bayu merogoh saku belakangnya, mengeluarkan dompet kulit Montblanc. Aku menyambar dompet itu. Membukanya di depan mata mereka. Aku mengeluarkan kartu Black Card, kartu kredit perusahaan, kartu debit prioritas, bahkan kartu member game eksklusif yang kubayarkan iurannya tiap tahun. Semua ini fasilitas. Fasilitas yang melekat pada jabatan suami Alina. Jabatan itu sudah copot, jadi fasilitasnya ditarik. Paham logika sederhananya? Aku mengambil uang tunai di dalamnya. Ada sekitar 2 juta rupiah. Aku mengambil semuanya, menyisakan satu lembar uang 50.000 rupiah yang kumal. Ini, aku menyelipkan uang 50.000 itu kembali ke dompet kosong itu, lalu melempar dompetnya ke dada Bayu. Ini uang transport kamu naik angkot atau ojek. Terserah. Sisanya, ini uangku. Uang hasil keringatku yang kamu pakai foya-foya. Bayu menatap dompet kosong di pangkuannya dengan tatapan kosong. Dia seperti kehilangan separuh nyawanya. Kunci mobil, lanjutku. Al, Pajero itu kan? Atas nama PT Cahaya Alina Mandiri. Itu mobil operasional direksi. Kamu dipecat dari direksi malam ini. Sini kuncinya. Bayu menyerahkan kunci mobil dengan berat hati. Itu adalah simbol kejantanannya selama ini. Simbol kesuksesannya di mata teman-teman nongkrongnya. Tanpa mobil itu, dia hanyalah Bayu si anak kampung yang kebetulan nasibnya mujur. Ponsel. iPhone 14 Pro Max itu. Sin. Tapi Al, semua kontak kerjaku di sini. Kerja? Kerja apa? Kamu sudah nggak punya kerjaan, Bayu. Lagi pula ponsel itu isinya cuma chat mesum kamu sama Rania, kan? Aku nggak butuh isinya, aku butuh asetnya. Itu aset kantor. Sin. Bayu benar-benar dilucuti. Dia menyerahkan ponsel itu. Kini dia duduk di sana tanpa jam tangan, tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa alat komunikasi. Dia kembali ke titik nol. Persis seperti saat pertama kali aku menemukannya di bursa kerja kampus 10 tahun lalu, saat dia memakai kemeja pinjaman yang kebesaran dan sepatu yang solnya hampir lepas. Aku beralih menatap Rania. Dia menunduk dalam, mencoba menyembunyikan diri di balik rambutnya yang kusut. Dan kamu, Rania, suaraku melembut tapi justru terdengar lebih menyeramkan. Sahabatku tersayang. Rania mendongak, air matanya mengalir deras. Al, ampun Al, aku salah, aku hilaf. Aku menempelkan telunjuk di bibir. Jangan kotori rumahku dengan kata-kata busuk itu. Aku mau tanya satu hal sama kamu, Ran. Jawab jujur. Ini kesempatan terakhir kamu bicara sebagai manusia di depanku. Aku menarik kursi makan, duduk berhadapan dengan Rania, menatap matanya lekat-lekat.
Kamu cinta sama Bayu? Tanyaku. Rania mengangguk cepat. Iya, aku cinta dia, Al. Dia ngerti aku. Dia? Stop, potongku. Oke, kamu cinta dia. Bagus. Kabar gembira buat kamu, Rania. Malam ini, aku berikan Bayu sepenuhnya buat kamu. Gratis. Tanpa pajak. Aku menepuk bahu Bayu yang lemas. Tuh, bawa dia. Dia milikmu sekarang. Kalian bebas menikah. Kalian bebas bercinta setiap hari tanpa perlu sembunyi-sembunyi di kosan sempit. Nikmatilah kemenangan kalian. Wajah Rania sedikit bingung. Dia menatap Bayu, lalu menatapku, lalu menatap sekeliling ruangan mewah ini. Tapi, Rania tergagap. Tapi Mas Bayu kerja apa, Al? Aku tersenyum miring. Loh, kok tanya aku? Kan dia calon suamimu. Ya terserah dia mau kerja apa. Mungkin jadi kuli panggul? Atau sopir ojek online? Ijazah S1-nya kan ada di brankasku, dan kuncinya cuma aku yang pegang. Mungkin dia harus mulai dari ijazah SMA lagi. Mata Rania membelalak horor. Dia menoleh cepat ke arah Bayu. Mas, kamu beneran gak punya simpanan? Saham? Reksadana? Tanah warisan? Tanya Rania dengan nada mendesak, melupakan tangisannya sejenak. Bayu menggeleng lemah, menunduk malu. Nggak ada, Ran. Semua gaji aku transfer ke rekening bersama yang dipegang Alina. Aku cuma pegang uang jajan bulanan. Uang jajan? Rania memekit, suaranya melengking. Jadi selama ini gaya hidup mewah kamu, traktir aku makan di restoran mahal, beliin aku tas, sewa hotel itu uang jajan dari Alina. Bayu diam, tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban paling menyakitkan bagi Rania. Aku tertawa pelan. Tepuk tangan pelan. Prok, prok, prok. Luar biasa, ujarku. Lihat, Bayu. Lihat wanita yang kamu bela mati-matian. Lihat wanita yang membuatmu tega mengkhianati istrimu yang tulus. Baru 5 menit kamu jatuh miskin, dia sudah panik soal uang. Aku mencondongkan tubuh ke arah Rania. Jadi gimana, Ran? Masih mau nikah sama dia? Masih mau sehidup semati? Makan nasi kecap berdua di kosan petak. Rania gemetar. Dia menatap Bayu dengan tatapan yang berubah. Bukan lagi tatapan memuja seperti di video tadi. Kini tatapannya adalah tatapan jijik, kecewa, dan marah. Seperti orang yang baru sadar kalau dia membeli barang palsu dengan harga mahal. Aku nggak bisa hidup susah, Al, bisik Rania. Air matanya kembali tumpah, tapi kali ini air mata mengasihani diri sendiri. Aku punya utang pinjol. Aku harus bayar kos. Kalau Mas Bayu nganggur, kita mau makan apa? Tiba-tiba Rania melakukan hal yang paling hina. Dia merosot dari sofa, berlutut di kakiku, memeluk lututku. Alina, Bu Alina, tolong, Bu. Rania mengemis. Jangan pecat Mas Bayu. Biarkan dia tetap kerja di perusahaan ibu. Biarkan dia tetap punya gaji besar. Saya janji saya rela jadi yang kedua. Saya nggak akan menuntut dinikahi secara resmi. Saya jadi simpanan saja nggak apa-apa, asal Mas Bayu tetap punya uang buat biayai saya. Dunia rasanya berhenti berputar mendengar kalimat itu. Bayu pun tersentak kaget. Dia menatap Rania dengan mulut ternganga. Ran, kamu ngomong apa? Kamu bilang kamu cinta aku apa adanya? Kamu bilang Alina terlalu dominan dan kamu mau melayani aku sebagai imam. Imam kalau nggak ada duitnya mau makan apa, Mas? Rania berteriak di depan muka Bayu, topeng polosnya hancur berkeping-keping. Aku butuh uang. Ayahku meninggal ninggalin utang. Aku pikir kamu kaya raya. Ternyata kamu cuma benalu yang beruntung ditempel sama Alina. Wah! Bayu menampar Rania. Tamparan itu keras sekali. Rania terjerembab ke lantai. Aku hanya menonton drama tragis itu dengan tangan bersedekap. Sebuah pertunjukan karma yang instan. Cukup, suaraku membelah pertengkaran mereka. Drama murahan kalian bikin aku mual. Aku berdiri, menendang pelan kantung sampah hitam di lantai ke arah mereka. Isi kantung itu dengan baju-baju kalian. Bayu,
Kamu cuma boleh bawa baju-baju lama kamu yang kamu bawa waktu kita nikah dulu. Baju-baju branded yang kubelikan setahun terakhir, tinggal. Itu asetku. Al, kamu tega? Bayu menangis sesenggukan seperti anak kecil. Aku nggak punya tempat tinggal, Al. Orang tuaku pasti nggak mau terima aku setelah kejadian tadi. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Ada kolong jembatan. Ada emperan toko. Aku melirik Rania yang masih memegangi pipinya yang merah. Ada kostan Rania. Tidurlah di sana. Berdesak-desakan. Nikmati aroma keringat dan kemiskinan kalian. Bayu mencoba meraih tanganku lagi. Al, tolong kasih aku kesempatan kedua. Aku bakal berubah. Aku bakal sujud di kaki kamu tiap hari. Jangan buang aku kayak sampah, Al. Kita sudah 10 tahun. 10 tahun yang kamu hancurkan dalam satu malam, potongku. Sakit, Bayu. Sakitnya di sini nggak akan sembuh cuma dengan kata maaf. Aku menunjuk dadaku. Kamu tahu kenapa aku sekeras ini? Karena aku mencintaimu dengan sangat keras, bekerja dengan sangat keras untuk mengangkat derajatmu. Dan kamu membalasnya dengan merendahkan dirimu sendiri serendah-rendahnya. Aku menoleh ke arah pintu utama yang besar. Pak Ujang, teriakku. Pak Ujang yang sedari tadi mengintip dari pos jaga, segera berlari masuk. Wajahnya tegang melihat situasi di dalam. Ya, Bu. Tolong seret 2 orang ini keluar dari halaman rumah saya. Sekarang. Jangan biarkan mereka bawa apapun selain kantung sampah itu. Kalau mereka melawan, panggil warga. Teriak maling. Pak Ujang terbelalak, tapi dia adalah satpam yang setia. Tubuhnya tegap dan kekar. Dia mendekati Bayu. Maaf, Pak Bayu. Perintah Ibu, ucapnya tegas sambil memegang lengan Bayu. Jangan sentuh aku. Aku tuan rumah di sini. Bayu memberontak. Bukan lagi, Pak, ucap Pak Ujang, lalu dengan sedikit paksaan, dia menarik Bayu berdiri. Rania sudah lebih dulu berdiri, dia sadar tidak ada gunanya memohon padaku. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu sombong, Alina. Roda berputar. Suatu saat kamu bakal jatuh dan butuh orang lain. Aku tersenyum tipis. Mungkin. Roda memang berputar, tapi setidaknya saat aku jatuh nanti, aku tidak akan jatuh ke pelukan suami sahabatku. Keluar. Mereka berdua digiring keluar seperti pesakitan. Aku mengikuti mereka sampai ke teras. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara dini hari yang menusuk tulang. Aku melihat Bayu dan Rania berdiri di luar pagar besi yang tinggi. Bayu memegang kantung sampah plastiknya dengan tangan gemetar, hanya mengenakan kaos oblong dan celana chino. Rania berdiri agak jauh darinya, memeluk tubuhnya sendiri yang kedinginan. Lampu jalan menyorot wajah mereka yang menyedihkan. Kunci gerbangnya, Pak Ujang. Gembok rangkap 2, perintahku. Klang, klang. Suara besi beradu saat Pak Ujang mengunci gerbang itu terdengar sangat final. Seperti suara penutup peti mati bagi masa laluku. Bayu menempelkan wajahnya di sela-sela jeruji pagar. Alina! Alina buka! Aku mau tidur di mana? Teriaknya memecah kesunyian komplek. Aku tidak menjawab. Aku mematikan lampu teras. Klik! Membuat mereka tenggelam dalam kegelapan di luar sana, sementara aku berdiri di dalam rumahku yang terang benderang. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu utama yang berat itu. Menguncinya rapat-rapat. Lalu, hening. Benar-benar hening. Rumah sebesar ini, dengan 5 kamar tidur, kolam renang, dan ruang tamu seluas lapangan badminton, kini terasa kosong melompong. Kakiku yang sedari tadi tegak menopang wibawa, tiba-tiba lemas seperti jeli. Aku merosot duduk di balik pintu. Punggungku bersandar pada kayu jati yang dingin. Pertahananku jebol. Jeritan itu keluar begitu saja dari tenggorokanku. Jeritan pilu yang tertahan sejak tadi di kosan. Jeritan seorang istri yang dikhianati. Jeritan seorang sahabat yang ditusuk dari belakang. Jeritan seorang wanita yang dunianya baru saja kiamat. Aku menangis. Menangis sejadi-jadinya. Memukul-mukul lantai marmer sampai tanganku sakit. Menjambak rambutku sendiri. Bayangan mereka di atas kasur tadi kembali berputar di otakku seperti kaset rusak. Tatapan Bayu.
Kaos oblong itu. Buku rencana pernikahan itu. Sakit sekali. Ya Tuhan, sakit sekali. Rasanya seperti jantungku dikuliti hidup-hidup. Kenapa, Mas? Kurang apa aku? Aku kerja pagi pulang malam buat kamu. Aku beliin kamu mobil biar kamu nggak kepanasan. Aku hormatin ibumu kayak ibuku sendiri. Kenapa balasannya begini? Aku berbicara pada dinding kosong. Suaraku menggema, memantul kembali mengejekku. Mbak Siti datang membawa segelas air putih, matanya juga berkaca-kaca. Dia duduk bersimpuh di sampingku, tidak berani bicara, hanya mengelus punggungku pelan. Sentuhan sederhana dari asisten rumah tangga itu justru membuat tangisku makin pecah. Di titik terendah itu, di lantai yang dingin, aku menyadari satu hal. Aku sendirian. Uangku banyak, perusahaanku sukses, rumahku mewah. Tapi aku sendirian. Namun, di sela-sela isak tangis itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Kecil, tapi keras seperti berlian. Aku tidak boleh mati konyol karena laki-laki. Aku Alina. Aku yang membangun kerajaan bisnis ini dari nol saat orang lain meremehkanku. Aku yang menghadapi preman tanah. Aku yang memimpin ratusan karyawan. Masa aku kalah sama pelakor modal air mata dan suami benalu? Aku menghapus air mataku kasar. Maskaraku luntur, membuat wajahku pasti terlihat mengerikan seperti hantu. Tapi aku tidak peduli. Mbak Siti, panggilku serak. Iya, Bu. Besok pagi, panggil tukang. Ganti semua kunci pintu rumah ini. Ganti password smart lock. Ganti remote pagar. Baik, Bu. Lalu, kamar tamu di bawah, kamar yang biasa dipakai ibu mertua kalau menginap, tolong bersihkan. Besok saya mau tidur di situ. Saya nggak sudi tidur di kamar atas, di kasur yang pernah ditiduri laki-laki itu. Terus kasur di kamar utama gimana, Bu? Bakar? Jawabku singkat. Bakar spraynya, bakar bantalnya. Kasurnya sumbangkan ke panti asuhan, atau buang ke tempat sampah. Aku mau beli yang baru. Yang lebih mahal. Yang lebih empuk. Yang cuma buat aku sendiri. Aku mencoba berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi aku memaksanya tegak. Aku berjalan menuju tangga, naik ke lantai 2. Bukan untuk tidur, tapi untuk mengepak sisa-sisa barang Bayu yang mungkin tertinggal. Foto-foto pernikahan kami yang terpajang di dinding lorong, kuturunkan satu persatu. Setiap bingkai foto yang kuturunkan, rasanya seperti mencabut paku dari dinding hati. Ada lubang bekasnya, tapi setidaknya beban itu sudah tidak menggantung lagi. Malam ini aku hancur. Tapi besok, saat matahari terbit, Alina yang baru akan lahir. Alina yang tidak butuh Bayu untuk merasa utuh. Alina yang akan menunjukkan pada mereka berdua bahwa mengkhianatiku adalah kesalahan finansial dan fatal terbesar dalam hidup mereka. Aku masuk ke ruang kerjaku, membuka laptop. Hal pertama yang kulakukan bukan membuka galeri foto kenangan, melainkan membuka internet banking. Aku memblokir semua akses kartu tambahan. Mengubah semua PIN. Memindahkan dana dari rekening bersama ke rekening pribadiku. Klik, klik, klik. Dalam setiap klik mouse, aku memotong satu persatu urat nadi kehidupan Bayu. Maafkan aku, Mas. Kamu yang minta perang. Aku hanya menyelesaikannya. Pagi itu, matahari terbit dengan angkuh, menyinari jendela kamar tamu yang kutempati semalam. Mataku bengkak, rasanya seperti ada pasir di baliknya. Aku hanya tidur 2 jam, sisanya kuhabiskan menatap langit-langit, menghitung berapa kali jantungku berdenyut nyeri. Pukul 7 pagi, bel rumah berbunyi. Bukan Bayu, tentu saja. Dia tidak mungkin berani menampakkan batang hidungnya setelah semalam Pak Ujang menggembok pagar. Itu Pak Darmawan, pengacara kepercayaanku, beserta timnya. Aku sudah meneleponnya jam 4 subuh tadi. Selamat pagi, Bu Alina, sapa Pak Darmawan dengan wajah prihatin namun profesional. Dia meletakkan tas kerjanya di meja ruang tamu yang semalam menjadi saksi bisu pelucutan harga diri suamiku. Pagi, Pak. Maaf merepotkan pagi-pagi buta, suaraku serak, tapi aku berusaha terdengar tegas. Aku sudah mandi, mengenakan setelan kerja terbaikku, dan memulas make-up tebal untuk menutupi jejak tangis. Tidak masalah, Bu. Ini tugas saya.
Sesuai instruksi ibu di telepon, saya sudah siapkan draft gugatan cerai. Alasannya, perzinahan dan pelanggaran komitmen pernikahan. Buktinya sudah ibu kirimkan? Aku mengangguk, menyerahkan flash disk berisi salinan video dari ponselku. Video di kosan, rekaman suara pengakuan mereka, dan foto buku rencana pernikahan itu. Cukup? Pak Darmawan memeriksa file di laptopnya sejenak. Wajahnya mengeras saat melihat video itu. Lebih dari cukup, Bu. Ini telak. Hakim Pengadilan Agama tidak akan butuh waktu lama untuk memutus verstek jika tergugat tidak kooperatif. Saya ingin ini cepat, Pak. Saya tidak mau melihat mukanya terlalu lama. Baik, tapi ada satu hal yang mungkin akan jadi masalah, Bu. Pak Darmawan menatapku serius. Harta Gonogini. Biasanya, pihak suami yang ketahuan selingkuh dan tidak punya aset akan nekat menuntut pembagian harta bersama sebagai pesangon terakhir mereka. Aku tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Biarkan dia menuntut, Pak. Saya sudah siap. 2 minggu kemudian, sidang mediasi pertama digelar. Gedung Pengadilan Agama terasa sesak dan panas, dipenuhi wajah-wajah suram pasangan yang hendak berpisah. Aku duduk di ruang tunggu VIP, ditemani Pak Darmawan. Pintu terbuka. Bayu masuk. Penampilannya menyedihkan. Dia mengenakan kemeja batik lama yang warnanya sudah pudar, kemeja yang dulu sering dipakainya saat kami baru merintis usaha. Rambutnya agak panjang tidak terawat. Wajahnya tirus, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tidak datang sendiri. Dia ditemani seorang pengacara muda yang kelihatannya baru lulus magang, terlihat gugup saat melihat Pak Darmawan yang merupakan pengacara senior ternama. Dan yang membuat darahku mendidih, Rania ada di sana. Menunggu di lorong luar, mengintip dari kaca jendela. Dia memakai masker dan topi, berusaha menyembunyikan identitas, tapi aku kenal gestur tubuhnya yang gelisah. Rupanya dia benar-benar menempel pada Bayu seperti lintah, berharap masih ada sisa darah yang bisa dihisap. Alin? Bayu mencoba menyapaku saat kami duduk berhadapan di meja mediator. Panggil saya penggugat, potongku tanpa menatap matanya. Aku sibuk memeriksa kuku-kukuku yang baru dimanikur. Hakim mediator, seorang bapak tua yang bijak, mencoba mendamaikan. Bapak Bayu, Ibu Alina, pernikahan itu ibadah. Apa tidak bisa dipertimbangkan lagi? Kasihan anak. Anak saya lebih kasihan kalau punya ayah yang berzina dengan sahabat ibunya sendiri, Pak Hakim, jawabku lugas. Tidak ada damai. Lanjut ke pokok perkara. Bayu tampak panik. Dia berbisik pada pengacaranya. Pengacara mudanya berdehem. Baik. Klien saya, Saudara Bayu, pada prinsipnya menerima gugatan cerai. Namun, beliau mengajukan rekonvensi. Tuntutan balik mengenai pembagian harta bersama. Aku mengangkat alis. Oh? Selama 10 tahun menikah, lanjut pengacara itu dengan suara bergetar, Saudara Bayu turut serta membangun PT Cahaya Alina Mandiri. Beliau bekerja sebagai direktur operasional. Beliau juga merenovasi rumah. Jadi, beliau menuntut 50% dari total aset perusahaan, rumah di Pondok Indah, dan 3 mobil mewah. Ruangan hening. Hakim mediator menatap Bayu. Benar begitu, Pak Bayu? Bayu mengangguk, kali ini dia memberanikan diri menatapku. Ada kilatan keserakahan di matanya. Kilatan yang didorong oleh keputusasaan dan mungkin bisikan Rania di luar sana. Itu hak saya, Al. Aku juga kerja keras. Aku juga capek. Aku tertawa. Tawa yang renyah namun mematikan. Kerja keras? Tanyaku. Kerja keras menghabiskan uang perusahaan untuk check-in hotel? Kerja keras memalsukan laporan keuangan cabang Surabaya? Aku memberi kode pada Pak Darmawan. Pak Darmawan membuka tasnya, mengeluarkan sebuah dokumen tebal bersampul biru. Majelis hakim yang terhormat dan saudara tergugat, ucap Pak Darmawan tenang. Sepertinya saudara Bayu lupa. 10 tahun lalu, 3 hari sebelum akad nikah, saudara Bayu menandatangani dokumen ini di hadapan notaris. Pak Darmawan meletakkan dokumen itu di meja. Perjanjian pemisahan harta, penetaging. Mata Bayu membelalak.
Dia meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Ya, sambungku. Dulu kamu tanda tangan tanpa baca, kan? Karena kamu bilang, apalah arti kertas, cintaku tulus bukan karena harta. Kamu ingat kata-kata manismu itu? Aku mencondongkan tubuh ke depan. Di pasal 4 tertulis jelas, segala harta yang diperoleh dari hasil usaha istri, warisan istri, dan pengembangan aset istri, tetap menjadi milik istri sepenuhnya. Suami tidak memiliki hak tuntut sepeser pun jika terjadi perceraian, apalagi jika perceraian disebabkan oleh KDRT atau perselingkuhan suami. Wajah Bayu berubah menjadi abu-abu. Pengacaranya langsung lemas, menutup berkasnya. Kasus ditutup bahkan sebelum dimulai. Jadi, Bayu, ujarku santai. 50% yang kamu minta itu, 0. Kamu keluar dari pernikahan ini persis seperti saat kamu masuk, miskin. Al, vega kamu, Al? Bayu mulai menangis lagi. Aku ini bapak dari anakmu. Masa kamu biarkan aku kelaparan? Kamu punya tangan, punya kaki. Kerja, jawabku. Masa kalah sama tukang becak yang jujur? Aku berdiri, merapikan blazerku. Mediasi gagal. Sampai ketemu di pembacaan putusan. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah tegap. Di lorong, aku berpapasan dengan Rania. Dia menatapku penuh harap. Gimana, Al? Mas Bayu dapat bagian kan? Tanyanya tanpa malu. Aku berhenti, menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala. Dapat, jawabku sambil tersenyum manis. Dapat hikmahnya. Aku meninggalkan Rania yang melongo bingung, lalu menjerit frustrasi saat pengacara Bayu keluar dan memberitahu kabar buruk itu. Sebulan kemudian, palu hakim diketuk. Tok, tok, tok. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat terhadap penggugat. Menetapkan hak asuh anak pada penggugat. Rasanya plong. Seperti ada batu seberat 1 ton yang diangkat dari dadaku. Aku resmi menjanda. Sore harinya, Bayu datang ke rumah untuk terakhir kalinya. Sesuai izin pengadilan, dia diperbolehkan mengambil sisa barang pribadinya dengan pengawalan polisi, aku yang meminta, untuk menghindari drama. Dia datang naik ojek online motor bebek tua. Rania menunggunya di ujung jalan, tidak berani mendekat karena Pak Ujang sudah siap dengan anjing penjaga di gerbang. Aku duduk di teras, minum teh, melihat mantan suamiku mengemasi baju-bajunya ke dalam 2 kantung plastik sampah hitam besar yang dulu kulempar padanya. Dia keluar dari pintu utama, menyeret plastik hitam itu. Langkahnya berat. Dia berhenti di depanku. Al? Jangan bicara, potongku. Pergi saja. Bayu menelan ludah. Matanya menyapu rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, taman yang asri. Semuanya dulu miliknya. Semuanya hilang karena nafsu sesaat. Boleh aku cium tanganmu terakhir kali, pintanya lirih. Aku menatap tanganku yang bersih dan terawat. Lalu menatap tangannya. Tidak. Bayu mengangguk lemah. Dia berbalik, berjalan gontai menuju gerbang. Di sana, di luar pagar, Rania menyambutnya. Aku melihat Rania langsung memeriksa kantung plastik itu. Mana jam tangannya? Mana laptopnya? Suara Rania terdengar samar-samar. Bayu menggeleng. Rania terlihat marah, memukul lengan Bayu. Mereka bertengkar di pinggir jalan. Pemandangan yang indah. Aku menutup mataku sejenak, menikmati angin sore yang berhembus. Selamat tinggal, Bayu. Selamat datang masa depan. Aku masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan mengunci masa laluku di luar sana selamanya. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam sebulan, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. 3 bulan pasca palu hakim diketuk. Langit Jakarta siang itu berwarna abu-abu pekat, menahan polusi yang menggantung di udara. Di sebuah kamar kos petak berukuran 3x4 meter di daerah pinggiran yang kumuh, kipas angin kecil berputar dengan suara berderit, krek-krek-krek, berusaha mengusir hawa panas yang memerangkap ruangan itu seperti oven. Bayu terbaring di atas kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya. Dia menatap langit-langit kamar yang berjamur. Tidak ada lagi AC Daikin yang menghembuskan udara sejuk. Tidak ada lagi spring bed king cole yang empuk. Mas, bangun. Udah jam 2 siang.
Suara cempreng Rania memecah lamunannya. Bayu menoleh dengan malas. Rania berdiri di depan pintu kamar mandi umum, memegang ember cucian. Daster batiknya kusam, rambutnya dikuncir asal-asalan. Wajahnya tidak lagi glowing seperti dulu saat masih sering diajak Bayu ke klinik kecantikan mahal. Berisik, Ran. Kepalaku pusing, gumam Bayu, menarik sarung lusuh menutupi wajahnya. Hesin. Token listrik bunyi tuh. Titit terus dari tadi. Malu sama tetangga. Rania melempar handuk basah ke arah Bayu. Plak! Handuk itu mendarat tepat di wajahnya. Bayu bangkit dengan emosi, melempar balik handuk itu. Terus aku harus apa? Aku nggak punya uang, Rania. Dompetku kosong melompong. Ya cari kerjaan dong. Laki-laki macam apa kamu? Seharian cuma tidur, merokok, tidur lagi. Beras abis, Mas. Kita mau makan apa nanti malam? Batu? Rania berkacak pinggang, matanya melotot garang. Bayu mendengus kasar. Dia turun dari kasur, menyambar sebungkus rokok yang tinggal satu batang, lalu melangkah keluar kamar tanpa menjawab. Dia butuh udara segar, meskipun udara di gang sempit ini bau selokan. Bayu berjalan tanpa tujuan menyusuri trotoar panas. Dia mengenakan kemeja putih yang kerahnya sudah menguning dan celana bahan yang sedikit kepanjangan, baju sisa zaman dia masih miskin dulu, yang untungnya tidak dibuang Alina. Sudah 2 bulan ini dia mencoba melamar pekerjaan. Awalnya, dengan sisa-sisa kesombongannya, dia melamar posisi manajer operasional di beberapa perusahaan kompetitor Alina. Saya mantan direktur di PT Cahaya Alina Mandiri. Saya yang membesarkan perusahaan itu, begitu dia menyombongkan diri di sesi wawancara pertama. Namun, pewawancara itu, seorang HRD senior, hanya tersenyum miring. Oh, Pak Bayu Pratama, kami sudah dengar reputasi Anda. Maaf, Pak. Industri kita ini sempit. Kabar tentang ketidakjujuran Anda dalam mengelola dana perusahaan istri sendiri sudah jadi rahasia umum. Kami tidak bisa mengambil risiko merekrut orang yang menggelapkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ditolak, ditolak, dan ditolak. Nama Bayu sudah di blacklist secara tidak resmi. Alina tidak perlu menyebar poster. Cukup 1-2 percakapan di grup WhatsApp Asosiasi Pengusaha, dan karir Bayu tamat. Hari ini, Bayu menurunkan standarnya. Sangat rendah. Dia berdiri di depan sebuah ruko ekspedisi pengiriman barang. Ada kertas tertempel di kaca, dibutuhkan kurir motor. Syarat, punya motor dan SIM C. Bayu menelan ludah. Kurir? Dia? Yang dulu duduk di kursi kulit empuk dan tanda tangan dokumen miliaran rupiah? Tapi perutnya berbunyi. Rasa lapar adalah pembunuh ego yang paling efektif. Dengan langkah ragu, dia masuk. Siang, Pak. Saya mau melamar, ucap Bayu pada admin di meja depan. Mana lamarannya? Bawa motor apa? Tanya admin itu tanpa menoleh dari layar komputer. Saya nggak bawa lamaran tertulis. Dan saya nggak punya motor, jawab Bayu pelan. Motor Rania sudah ditarik leasing minggu lalu karena menunggak cicilan 3 bulan. Admin itu menoleh, menatap Bayu dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Lah terus mau nganter paket pakai apa, Mas? Jalan kaki? Atau mau digendong? Beberapa kurir lain yang sedang packing barang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dikira ini delivery pizza jalan kaki kali. Wajah Bayu memerah padam. Dia merasa ditelanjangi. Dia mengepalkan tangan, ingin marah, tapi dia sadar dia tidak punya kuasa apa-apa. Maaf, Pak, gumamnya, lalu berbalik keluar secepat kilat. Di luar ruko, Bayu berjongkok di pinggir selokan. Dia menangis. Bukan tangis penyesalan tulus, tapi tangis mengasihani diri sendiri. Sialan kamu, Alina, umpatnya lirih. Kamu benar-benar bikin aku menderita. Tega banget kamu. Dia merogoh saku, mencari ponselnya. Oh iya, dia lupa. Ponsel pintarnya sudah disita Alina. Sekarang dia hanya memegang HP jadul layar kuning monokrom yang dibelinya bekas di konter pulsa seharga 100.000. Ada satu pesan masuk dari Rania. Rania, Mas, Ibu kos nagih uang sewa. Kalau sore ini nggak bayar 500.000, kita diusir. Jangan pulang kalau nggak bawa duit.
Bayu membanting HP butut itu ke aspal. Baterainya terlepas. Dia memungutnya lagi, merakitnya kembali dengan tangan gemetar. Masih nyala. Syukurlah. Sore harinya, Bayu pulang dengan tangan hampa. Kakinya lecet karena berjalan jauh memakai sepatu pantofel murah yang kekecilan. Saat dia sampai di depan pintu kamar kos, dia mendengar suara Rania sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar manja, nada yang dulu sering dia dengar saat Rania merayunya. Iya dong, Mas Anton. Rania kan sekarang sendiri? Iya, lagi butuh banget nih. Boleh pinjam dulu nggak? Nanti Rania ganti pakai apa aja deh yang Mas Anton mau. Darah Bayu mendidih. Dia mendobrak pintu. Brak! Rania terlonjak kaget, ponselnya hampir jatuh. Dia sedang duduk di kasur, memakai tank top dan celana pendek, wajahnya dipulas make up tebal. Kamu telepon siapa? Bentak Bayu. Rania mematikan sambungan telepon dengan panik. Bu, bukan siapa-siapa. Teman lama. Teman lama atau gadun baru? Bayu menyambar ponsel Rania. Dia mengecek riwayat panggilan. Mas Anton bos ikan. Kamu jual diri? Teriak Bayu, menampar pipi Rania. Plak! Rania memegang pipinya yang panas. Matanya berkaca-kaca, tapi sedetik kemudian, tatapannya berubah menjadi nyalang. Dia berdiri, mendorong dada Bayu sekuat tenaga hingga Bayu terhuyung menabrak lemari plastik. Kalau iya kenapa? Jerit Rania histeris. Hah? Kenapa? Kamu bisa kasih aku makan? Kamu bisa bayar kos? Enggak kan? Kamu tuh enggak berguna, Mas. Rania, jaga mulutmu. Mulutku dijaga kalau perutku kenyang. Rania melempar bantal ke muka Bayu. Aku nyesel, Mas. Nyesel banget ngancurin hidupku demi laki-laki kayak kamu. Kirain kamu punya simpanan, kirain kamu cerdas. Ternyata kamu nol besar. Kamu cuma benalu yang nempel di ketiak Alina. Kata-kata itu menohok jantung Bayu lebih tajam dari belati. Kamu bilang kamu cinta aku apa adanya? Suara Bayu melemah. Cinta nggak bisa dimakan. Rania tertawa sinis, air matanya mengalir. Dulu aku cinta karena kamu gagah, wangi, berduit. Kamu kayak raja. Sekarang, lihat diri kamu di cermin, Mas. Kamu dekil, bau matahari, miskin. Apa yang bisa dicintai? Rania mengambil tasnya, memasukkan beberapa baju dengan kasar. Mau kemana kamu? Mau pergi. Ke tempat Mas Anton. Seenggaknya dia mau bayarin utangku. Daripada di sini mati kelaparan sama kamu. Jangan pergi, Ran. Aku janji besok aku dapat kerja. Aku mau jadi kuli bangunan. Aku mau. Bayu memohon, memegang tangan Rania. Dia takut sendirian. Rania menepis tangan Bayu jijik. Telat. Minggir. Rania melangkah keluar, meninggalkan aroma parfum murah yang menyengat. Bayu mengejarnya sampai ke lorong. Rania. Rania kembali. Tapi Rania tidak menoleh. Dia naik ke sebuah mobil Avanza hitam yang sudah menunggu di depan gang. Bayu melihat seorang pria tua gemuk di balik kemudi tersenyum licik. Bayu jatuh terduduk di tanah becek bekas hujan. Tetangga kos mulai keluar, berbisik-bisik, menertawakan drama gratis di depan mata mereka. Lihat tuh, itu kan selingkuhan yang viral itu, bisik seorang ibu-ibu berdaster. Syukurin. Kualat sama istri sah. Bayu menutup telinganya. Dia berteriak. Ahar. Malam itu, Bayu sendirian di kamar kos yang pengap. Listrik benar-benar mati karena token habis. Dalam kegelapan, perutnya melilit perih karena belum makan seharian. Dia meraba-raba saku celananya, menemukan uang kertas lecek Rp2.000. Hanya cukup untuk beli 1 bungkus mie instan mentah. Bayu memakan mie instan itu mentah-mentah, meremukkannya di dalam bungkus, menaburkan bumbunya, dan memakannya seperti kerupuk sambil menangis terseduh-seduh. Di setiap gigitan mie kering yang keras itu, bayangan meja makan di rumah Alina muncul. Ayam bakar madu, sayur asem, sambal terasi, nasi hangat yang pulen. Maafin aku, Al, maafin aku. Rintihnya pada kegelapan. Tapi tidak ada yang mendengar. Egonya sudah runtuh, rata dengan tanah. Dia bukan lagi Bayu sang direktur.
Dia hanya Bayu, laki-laki yang kalah telak oleh keserakahannya sendiri. 1 bulan setelah Rania meninggalkan Bayu di lorong kos yang kumuh. Hidup Rania tidak berubah menjadi dongeng Cinderella seperti yang ia harapkan. Mas Anton, bos ikan, yang menjemputnya waktu itu, memang kaya. Tapi kekayaannya berbau amis, seamis perilakunya. Rania ditempatkan di sebuah apartemen kelas menengah di Jakarta Pusat. Bukan penthouse, hanya unit studio sempit yang perabotannya norak. Rania pikir dia akan diperlakukan seperti ratu, tapi nyatanya dia tak lebih dari sekadar pajangan yang bisa dipakai kapan saja. Malam itu, Rania duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahnya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas meski sudah ditutupi concealer mahal. "Rania, ambilin minum," teriak Anton dari sofa. Laki-laki parubaya itu sedang duduk dengan kaki di atas meja, merokok cerutu murah yang baunya menyengat, sambil menonton bola. Rania bangkit dengan malas, mengambil sebotol bir dari kulkas. Dia meletakkannya di meja dengan kasar. "Kok mukanya ditekuk gitu? Enggak bersyukur kamu saya pungut dari kostan busuk itu," sindir Anton, tangannya mencubit pinggang Rania dengan kasar. "Sakit, Mas?" Rania menepis tangan itu. "Aku bosen di sini terus. Kamu janji mau beliin aku mobil, mana? Kamu janji mau modalin aku buka butik, mana?" Anton tertawa terbahak-bahak, memamerkan gigi emasnya. "Butik? Mimpi kamu ketinggian, Neng. Kamu itu cuma simpanan. Tugas kamu cuma dandan cantik, layani saya kalau saya capek. Nggak usah banyak nuntut. Lagian, kamu itu barang bekas. Bekas suami sahabat sendiri pula. Harganya jatuh." "Jet?" Kata-kata itu menembus ulu hati Rania. Dulu, Bayu, meski miskin dan bodoh, selalu memujinya. Bayu selalu bilang Rania adalah bidadari. Bayu memperlakukannya dengan lembut. Sekarang, dia sadar betapa berharganya ketulusan Bayu yang dulu ia campakkan demi uang. Rania berlari masuk ke kamar mandi, menangis di bawah shower agar suaranya tidak terdengar. Dia rindu kehidupannya yang dulu. Saat dia masih jadi sahabat Alina, dia dihormati. Dia punya pekerjaan yang layak di kantor Alina. Dia punya harga diri. Sekarang, dia hanya sampah yang didaur ulang. Keesokan harinya, ponsel Rania berdering berkali-kali saat dia sedang di salon, mencoba menghibur diri. Nama, Bu RT Kampung, muncul di layar. Perasaan Rania tidak enak. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo, Bu RT? Ada apa?" "Rania, kamu di mana, Enduk? Pulang sekarang. Ibu kamu kritis." Suara Bu RT terdengar panik di seberang sana. "Hah? Ibu kenapa?" "Ibu kamu serangan jantung tadi pagi pas belanja sayur. Katanya ada tetangga yang nyindir-nyindir soal kamu jadi pelakor viral. Ibu kamu langsung pingsan, dadanya sesak. Sekarang di RSUD. Cepetan pulang." Dunia Rania runtuh. Ibunya, satu-satunya orang yang masih mau menerima teleponnya meski sambil menangis kecewa. Rania langsung lari keluar salon, rambutnya masih setengah basah. Dia mencoba menelepon Anton minta jemput atau minta uang buat tiket pesawat kereta, karena kampungnya di Jawa Tengah, tapi nomornya direjek. "Sialan," umpat Rania. Dia akhirnya menggadaikan kalung emas pemberian Anton, satu-satunya perhiasan yang dia punya, untuk membeli tiket pesawat paling pagi. Sesampainya di RSUD daerah, suasana hening mencekam. Lorong rumah sakit bau obat-obatan. Rania berlari menuju ruang ICU. Di depan pintu, ada Bu RT dan beberapa tetangga yang menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak ada senyum penyambutan. "Ibu mana, Bu?" tanya Rania ngos-ngosan. Bu RT menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. "Telat kamu, Ran." "Maksudnya?" "Ibu Sari sudah nggak ada. 15 menit yang lalu." Rania menjerit. Jeritan yang memilukan, membuat perawat sampai keluar menegur. Dia menerobos masuk ke ruang jenazah. Di sana, terbaring kaku tubuh wanita tua yang kurus kering. Wajahnya pucat, tapi terlihat damai seolah lega beban hidupnya sudah diangkat. Rania memeluk jasad ibunya. "Dingin. Ibu bangun, Bu." Rania ulang. "Maafin Rania, Bu." Rania mengguncang tubuh ibunya. Tapi percuma.
Penyesalan memang selalu datang terlambat. Rania sadar, ibunya meninggal bukan cuma karena penyakit jantung, tapi karena penyakit hati. Hati yang hancur melihat anak perempuannya menjadi perusak rumah tangga orang, menjadi bahan gunjingan satu kampung. Rania yang membunuh ibunya secara perlahan dengan aib yang dia buat. Proses pemakaman berlangsung suram. Biasanya, jika ada orang meninggal, tetangga akan berebut membantu. Tapi kali ini, hanya segelintir bapak-bapak yang mau menggali kubur. Ibu-ibu pelayat duduk bergerombol agak jauh, berbisik-bisik sambil melirik sinis ke arah Rania yang duduk bersimpuh di samping nisan tanah merah yang masih basah. Tuh, lihat, anaknya datang pakai baju kurang bahan gitu. Kasihan Bu Sari, meninggal nanggung malu. Katanya dia sekarang jadi simpanan om-om di Jakarta. Hi, ngeri. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Rania. Lebih tajam dari sembilu. Setelah semua orang pulang, Rania masih di sana. Hujan mulai turun, membasahi tubuhnya. Dia tidak peduli. Dia merasa kotor. Sangat kotor. Dia mengambil segenggam tanah kuburan ibunya, meremasnya kuat-kuat. Bu, Rania harus kemana sekarang? Rania nggak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada Bayu yang bisa diajak curhat. Tidak ada Alina yang dulu selalu siap meminjamkan bahu. Tidak ada ibu yang selalu mendoakan. Dia sendirian di dunia yang kejam ini. Seminggu kemudian, Rania kembali ke Jakarta karena diusir secara halus oleh Pak De budenya yang tidak mau menampung pembawa aib. Namun, saat dia sampai di apartemen Anton, kuncinya tidak bisa dipakai. Pas kodenya sudah diganti. Ada koper Rania ditaruh di depan pintu lorong. Dan dari dalam, terdengar suara tawa Anton bersama wanita lain. Rania menggedor pintu. Mas Anton. Buka. Ini aku. Pintu terbuka. Tapi bukan Anton yang muncul. Seorang satpam apartemen bertubuh kekar berdiri di sana. Mbak Rania? Maaf, Pak Anton berpesan Mbak dilarang masuk lagi. Kontrak, sewa, Mbak sudah habis katanya. Ini barang-barangnya sudah dikemas. Silakan pergi sebelum saya panggil polisi. Rania ternganga. Dicampakkan lagi. Kali ini lebih hina daripada sampah. Sudut pandang beralih ke Alina. 2 hari kemudian, aku sedang duduk di kursi kerjaku yang nyaman di lantai 15 gedung perkantoran Alina Corp. AC berhembus sejuk, aromaterapi lavender menenangkan sarafku yang tegang sehabis meeting. Interkom di mejaku berbunyi. Bu Alina, ada tamu di lobi bawah. Memaksa ingin bertemu. Namanya Rania. Tanganku yang sedang memegang pulpen berhenti bergerak. Rania. Nama itu sudah lama kuhapus dari kamus kehidupanku. Bilang saya sibuk, jawabku datar. Sudah, Bu. Tapi dia menangis histeris di lobi. Dia sampai berlutut di depan meja resepsionis. Bikin keributan, Bu. Satpam mau usir tapi dia teriak-teriak manggil nama ibu. Aku menghela napas panjang. Perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Atau mungkin dia sudah gila. Aku berdiri, merapikan blazerku. Biarkan dia naik. Tapi kawal dengan 2 satpam. Saya tidak mau dia menyentuh barang apapun di ruangan saya. 5 menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. 2 satpam menggiring masuk seorang wanita yang nyaris tidak kugenali. Itu Rania? Tubuhnya kurus kering. Rambutnya kusam dan lepet. Wajahnya pucat tanpa make-up, matanya bengkak sebesar bola pingpong. Dia memakai kemeja lusuh yang kancingnya salah pasang. Saat melihatku, dia langsung memberontak dari pegangan satpam dan menjatuhkan diri ke lantai karpet ruanganku. Dia merangkak mendekati meja kerjaku. Alina? Tolong aku. Suaranya parau, menyedihkan. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatapnya tanpa emosi. Dulu, melihat dia menangis karena diputusin pacar saja aku ikutan sedih. Sekarang, hatiku beku. Mau apa kamu kesini? Uang? Tanyaku tuh tepon. Bukan iya, aku butuh uang, Al. Tapi lebih dari itu, aku butuh kerjaan. Aku butuh tempat tinggal. Ibuku meninggal, Al, minggu lalu. Rania terisak, air matanya membasahi karpet mahalku. Aku diusir dari kampung. Aku diusir sama cowokku. Aku nggak punya siapa-siapa. Tolong,
Al, demi persahabatan kita 10 tahun. Persahabatan? Aku tertawa kecil. Persahabatan itu sudah mati, Rania. Kamu yang membunuhnya di atas kasur kosan kamu waktu itu. Ingat? Aku hilaf, Al. Aku nyesel. Sumpah demi Tuhan aku nyesel. Bayu itu nggak guna. Aku salah pilih. Harusnya aku sadar kamu yang terbaik buat aku. Oh, jadi kalau Bayu kaya raya, kamu nggak bakal nyesel? Gitu, sindirku tajam. Kamu menyesal bukan karena kamu jahat, Rania. Kamu menyesal karena kamu kalah. Kamu menyesal karena hidupmu susah. Aku berdiri, berjalan memutari meja, berdiri di hadapannya. Turut berduka cita atas meninggalnya ibumu. Beliau orang baik. Sayang sekali anaknya gagal menjaga kehormatan beliau. Rania mendongak, wajahnya penuh penderitaan. Al, aku rela jadi tukang sapu di sini. Aku rela jadi cleaning service WC. Asal aku bisa makan, Al. Aku lapar udah 2 hari aku cuma makan roti sisa. Melihatnya seperti ini, ada sedikit rasa iba di sudut hatiku yang paling dalam. Bagaimanapun, kami pernah berbagi bekal makan siang saat SMA. Kami pernah tertawa bersama. Tapi kemudian, bayangan wajahnya yang sombong saat di kosan, saat dia bilang, Mas Bayu butuh aku karena kamu sibuk, kembali muncul. Tidak. Orang seperti Rania adalah parasit. Kalau diberi hati, dia akan minta jantung. Kalau kutolong sekarang, dia akan merasa dimaafkan dan suatu hari nanti bisa menusukku lagi. Aku membuka laci meja. Mengambil amplop putih. Memasukkan 5 lembar uang 100.000. Aku melempar amplop itu ke hadapannya. Ambil ini. Ini bukan gaji. Ini sedekah. Anggap saja aku buang sial. Rania memungut amplop itu dengan tangan gemetar. Cuma-cuma 500.000, Al? Buat bayar kos aja nggak cukup. Itu urusanmu. Manusia dikasih otak buat mikir, dikasih tangan buat usaha. Kamu masih muda, fisikmu lengkap. Pergi dari sini. Cari kerja di tempat lain. Jangan pernah injakkan kakimu di gedung ini lagi. Al, kamu tegah? Satpam, bawa dia keluar, perintahku tegas. 2 satpam itu langsung mengangkat Rania yang lemas. Rania meronta-ronta. Alina, jangan giniin aku. Kita sahabat, Alina. Suara teriakan Rania menjauh, lalu menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Aku kembali duduk, mengambil tisu, mengelap sudut mataku yang sedikit basah. Bukan tangis sedih, tapi tangis pelepasan. Hari ini, aku benar-benar mengubur masa lalu. Rania mungkin akan hidup menggelandang, atau mungkin dia akan bangkit. Itu bukan lagi urusanku. Karma sudah bekerja dengan caranya yang misterius dan presisi. Dia mengambil apa yang paling Rania takutkan, harta dan kehormatan. Dan dia mengambil apa yang paling Rania cintai, ibunya. Aku menatap jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Langit cerah. Selamat jalan, Rania. Semoga kamu belajar menjadi manusia. 2 tahun kemudian. Denting gelas kristal dan alunan musik jazz lembut memenuhi ballroom Hotel Ritz-Carlton malam ini. Acara Annual Business Awards sedang berlangsung, dihadiri oleh ratusan pengusaha papan atas, pejabat negara, dan sosialita Jakarta. Aku berdiri di dekat balkon, memegang gelas sparkling water. Gaun malam berwarna emerald green membalut tubuhku dengan sempurna, selaras dengan kalung berlian sederhana namun elegan yang melingkar di leherku. Rambutku yang dulu sering diikat asal-asalan karena sibuk mengurus rumah tangga, kini tertata rapi dengan gaya wafi yang anggun. Selamat malam, Bu Alina. Selamat atas penghargaan, Woman Entrepreneur of the Year-nya, sapa seorang rekan bisnis tua, Pak Haryo, sambil mengangkat gelasnya. Aku tersenyum sopan, menjabat tangannya dengan tegas. Terima kasih, Pak Haryo. Ini berkat kerja keras tim. Luar biasa loh, Bu. Ekspor tekstil Ibu ke Eropa tahun ini naik 200%. Saya dengar Ibu baru saja mengakuisisi pabrik di Vietnam juga. Benar, Pak. Kita harus terus bergerak atau tergilas zaman, jawabku diplomatis. Setelah berbasa-basi sebentar, Pak Haryo pamit. Aku kembali menatap pemandangan kota Jakarta dari balik kaca besar. 2 tahun.
Waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka luar, namun luka di dalam masih meninggalkan parut. Sejak perceraianku dengan Bayu dan tragedi Rania, aku mengubah diriku menjadi benteng yang tak tertembus. Aku bekerja 18 jam sehari. Aku memperluas PT Cahaya Alina Mandiri menjadi raksasa industri. Aku memastikan anak semata wayangku mendapatkan pendidikan terbaik dan kasih sayang penuh, meski tanpa sosok ayah. Banyak laki-laki yang mencoba mendekatiku. Mulai dari rekan bisnis, duda kaya, hingga brondong yang tergiur hartaku. Tapi begitu mereka mulai bicara soal komitmen, aku mundur teratur. Traumaku pada Bayu, lelaki yang kuangkat derajatnya lalu menusukku, membuatku skeptis. Bagiku sekarang, laki-laki hanyalah liabilitas dalam neraca kehidupan. Sendirian saja? Boleh saya bergabung? Sebuah suara bariton yang berat dan tenang membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Di sampingku, berdiri seorang pria jangkung dengan setelan jas tuxedo hitam yang pas di badan, Taylor Made. Aku bisa melihat dari jahitan bahunya yang sempurna. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, dan ada sorot mata yang hangat di balik kacamata berbingkai tipisnya. Dia terlihat seumuran denganku, mungkin sedikit lebih tua, sekitar 35 atau 36 tahun. Silakan, jawabku singkat, kembali memasang mode waspada. Tapi kalau Bapak mau menawarkan asuransi atau investasi bodong, maaf saya sedang tidak berminat. Pria itu tertawa, tawanya renyah, tidak dibuat-buat. Matanya menyipit membentuk bulan sabit saat dia tertawa. Galak sekali. Reputasi Anda sebagai Iron Lady ternyata bukan sekadar rumor, Bu Alina. Aku mengangkat alis. Anda tahu nama saya? Siapa yang tidak tahu Alina Pratama? Maaf. Alina Sastrowardoyo, kan? Nama gadis Anda? Koreksinya cepat dan sopan. Saya melihat foto Anda di majalah Forbes Indonesia bulan lalu. Dia mengulurkan tangan. Tangan yang besar dan kokoh. Saya Adrian. Adrian Kusuma. Adrian Kusuma. Otakku berputar cepat mencari database nama itu. Adrian Kusuma? CEO Nusantara Tech? Perusahaan startup unicorn yang baru saja IPO di Bursa Saham New York. Adrian tersenyum rendah hati. Kebetulan saya cuma tukang coding yang beruntung punya tim hebat, Bu. Sama seperti Anda. Aku menjabat tangannya. Jabatannya hangat dan kering. Tidak meremas berlebihan, tidak juga lemas. Pas. Ada aliran listrik aneh yang merambat ke lenganku, tapi buru-buru ku tepis perasaan itu. Saya bukan orang teknologi, Pak Adrian. Saya cuma pedagang kain, ujarku merendah. Jangan begitu. Kain buatan pabrik Anda dipakai oleh desainer Paris. Itu seni, bukan sekadar dagang, balasnya tulus. Dia menatap mataku, bukan ke arah lain, seperti dada atau leher, yang biasa dilakukan pria hidung belang. Apa yang membuat seorang CEO teknologi tersesat di acara asosiasi eksportir komoditas seperti ini? Tanyaku menyelidik. Saya bosan, jawabnya jujur, lalu menyesap minumannya. Orang-orang di sana bicaranya politik dan golf. Saya tidak suka dua-duanya. Saya melihat ada wanita cantik yang berdiri sendirian dengan tatapan siap membunuh siapa saja yang mendekat, jadi saya pikir ini tantangan menarik. Aku tertawa kecil. Saya tidak siap membunuh, Pak. Saya cuma lelah dengan basa-basi. Sama. Mau kabur? Tawaran itu terdengar gila. Kami baru kenal 5 menit. Kabur kemana? Di seberang jalan ada tukang nasi goreng gerobak yang enak banget. Saya lapar, makanan hotel porsinya kecil-kecil, cuma cantik di foto, bisiknya seperti anak kecil yang mengajak membolos sekolah. Entah setan apa yang merasukiku malam itu, atau mungkin karena aku memang lapar dan lelah dengan kepalsuan pesta ini. Oke, tapi Anda yang bayar. Dompet saya ketinggalan di meja. Mata Adrian berbinar. Siap, bos. Malam itu menjadi malam paling aneh sekaligus paling menyenangkan dalam 2 tahun terakhirku. Bayangkan, Alina, CEO perusahaan tekstil, dan Adrian, CEO perusahaan teknologi, duduk di bangku plastik pinggir jalan, makan nasi goreng kambing sambil mengenakan gaun malam dan tuxedo mahal. Kami menjadi tontonan tukang ojek dan pejalan kaki, tapi Adrian cuek saja. Dia makan dengan lahap, bahkan nambah kerupuk.
Jadi, kamu single parent? Tanya Adrian di sela-sela suapannya. Dia sudah beralih menggunakan kata, kamu, dan aku tidak keberatan. Ya, Janda, lebih tepatnya. Suami saya selingkuh dengan sahabat saya sendiri. Drama klasik FTV, jawabku santai. Anehnya, menceritakan itu pada Adrian tidak terasa sakit lagi. Adrian mengangguk, tidak menunjukkan ekspresi kaget atau kasihan yang berlebihan. Dia hanya mendengarkan. Selingkuh itu pilihan, Al. Bukan kesalahan pasangannya. Jangan pernah merasa kamu kurang. Orang yang selingkuh itu karena dia merasa dirinya kosong, jadi butuh validasi dari banyak orang. Kata-katanya sederhana, tapi menyejukkan. Kalau kamu, istrimu mana? Saya duda mati, jawab Adrian pelan. Senyumnya memudar sedikit. Istri saya meninggal kecelakaan 5 tahun lalu. Kami belum punya anak. Sejak itu saya menikah dengan pekerjaan. Hah? Aku merasa bersalah. Enggak apa-apa. Hidup harus lanjut, kan? Sama seperti kamu yang bangkit dari pengkhianatan, saya juga belajar bangkit dari kehilangan. Kita sama-sama survivor. Dia menatapku lekat di bawah cahaya lampu jalan yang remang. Alina, saya tahu kamu pasti punya benteng pertahanan setinggi tembok Cina. Saya juga nggak buru-buru mau manjat tembok itu. Tapi, boleh nggak saya titip tangga di depannya? Siapa tahu suatu hari kamu mau nengok ke bawah. Jantungku berdesir hebat. Ini bukan gombalan murahan. Ini pernyataan yang sopan, penuh hormat, tapi juga jelas tujuannya. Tangga? Tanyaku pura-pura bingung. Adrian mengeluarkan kartu namanya, menuliskan nomor ponsel pribadinya di balik kartu itu dengan pulpen. Ini nomor saya. Kalau kamu butuh teman ngobrol yang gak akan nanya soal omset perusahaan, atau butuh teman makan nasi goreng lagi, call me. Dia memberikan kartu itu padaku. Dan satu lagi, saya gak akan minta uang kamu. Uang saya sudah kebanyakan, bingung ngabisinnya, tambahnya sambil mengedipkan sebelah mata, bercanda tapi juga menegaskan posisinya yang setara denganku. Aku menerima kartu itu. Untuk pertama kalinya sejak Bayu pergi, aku merasa dilihat. Bukan sebagai Alina si mesin uang, bukan sebagai Alina si korban perselingkuhan. Tapi sebagai Alina, wanita biasa yang suka nasi goreng dan butuh teman bicara. Oke, Adrian. Tangganya saya terima. Tapi jangan harap saya langsung bukain pintu gerbangnya. Adrian tertawa lepas. Siap. Saya orangnya sabar kok. Coding program aja butuh waktu berbulan-bulan buat debugging, apalagi memenangkan hati wanita spesial. Malam itu, saat Adrian mengantarku kembali ke lobi hotel tempat sopirku menunggu, dia tidak mencoba menciumku atau memelukku. Dia hanya membukakan pintu mobil, menunduk hormat, dan berkata, tidur yang nyenyak, Alina. Di dalam mobil, aku memegang kartu nama itu erat-erat. Mungkin, hanya mungkin tidak semua laki-laki itu brengsek. Mungkin Tuhan memang mengambil Bayu yang berkarat untuk digantikan dengan Adrian yang berlian. Aku tersenyum sendiri menatap jalanan Jakarta. Ini baru permulaan. 6 bulan setelah pertemuan di pinggir jalan itu. Hubunganku dengan Adrian berjalan seperti air yang mengalir tenang, namun menghanyutkan. Tidak ada drama, tidak ada tarik ulur kekanak-kanakan, dan yang paling penting, tidak ada rasa curiga. Adrian membuktikan ucapannya. Dia menaruh tangga di depan tembok pertahananku, dan dengan sabar dia memanjatnya selangkah demi selangkah, tanpa memaksa masuk. Setiap akhir pekan, dia mengajakku berdiskusi tentang ekspansi bisnis, kadang kami debat soal ekonomi global, kadang kami hanya diam membaca buku di kafe favoritnya. Dia cerdas, berwawasan luas, dan humoris. Tapi ujian terbesarnya belum dimulai, bertemu dengan Rafa, putraku yang kini berusia 7 tahun. Rafa adalah duniaku. Sejak Bayu pergi, dan Rafa tahu ayahnya, pergi bekerja jauh dan tidak kembali, Rafa menjadi anak yang pendiam dan sangat protektif terhadapku. Dia tidak suka melihat laki-laki asing mendekatiku. Hari Minggu pagi yang cerah. Adrian datang ke rumah untuk pertama kalinya. Dia tidak membawa bunga mawar merah klise untukku. Dia membawa satu set Lego Star Wars raksasa seri Millennium Falcon. Selamat pagi, Tante Alina,
Sapanya sopan saat kubukakan pintu, lalu matanya mencari sosok kecil di balik kakiku. Dan halo, jagoan. Kamu pasti Rafa, ya? Rafa mengintip dengan tatapan curiga. Om siapa? Saya Om Adrian. Teman Mama. Saya dengar dari Mama, kamu jago banget ngerakit Lego. Saya punya masalah nih, Raf. Saya beli Lego ini, tapi saya nggak bisa ngerakitnya. Susah banget. Kamu mau bantuin Om nggak? Strategi yang brilian. Adrian tidak memposisikan diri sebagai orang dewasa yang sok akrab, tapi sebagai teman yang butuh bantuan. Ego Rafa sebagai ahli Lego tersentuh. Rafa melirik kotak besar itu. Matanya berbinar, tapi dia masih gengsi. Emang Om nggak bisa baca petunjuknya? Pusing, Raf. Hurufnya kecil-kecil. Mata Om kan siwer. Jawab Adrian sambil pura-pura menyipitkan mata di balik kacamatanya. Rafa akhirnya luluh. Ya udah, sini Rafa bantuin. Tapi Om jangan berantakin ya. Siang itu, ruang tengahku dipenuhi tawa. Bukan tawaku, tapi tawa Rafa dan Adrian. Mereka duduk bersila di karpet, dikelilingi ribuan keping Lego. Adrian dengan sabar mendengarkan celotehan Rafa tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, bahkan tentang ayahnya yang dulu jarang main bersamanya. Aku melihat pemandangan itu dari dapur sambil membuat es sirup, dan tanpa sadar air mataku menetes. Selama menikah dengan Bayu, Bayu jarang sekali bermain dengan Rafa. Alasannya capek kerja, padahal dia sibuk chatting dengan Rania. Tapi Adrian, CEO perusahaan teknologi yang memegang aset triliunan ini rela berguling-guling di karpet, berpura-pura bodoh demi memenangkan hati anakku. Sore harinya, setelah Lego itu jadi separuh, Rafa menatap Adrian serius. Om Adrian suka sama Mama ya? Aku yang sedang membawakan camilan tercekat di ambang pintu. Adrian tersenyum, menatap mata Rafa sejajar. Iya, Raf. Om sayang sama Mama kamu. Om bakal bikin Mama nangis kayak Papa dulu nggak? Tanya Rafa tajam. Pertanyaan polos yang menusuk jantung. Adrian menggeleng tegas. Dia memegang bahu kecil Rafa. Laki-laki yang bikin ibunya atau istrinya menangis itu bukan laki-laki sejati, Raf. Om janji, Om nggak akan bikin Mama nangis. Kalau Om ingkar janji, Rafa boleh pukul Om pakai Lego ini. Sakit lo dipukul Lego. Rafa terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Lalu dia mengulurkan jari kelingkingnya. Janji? Janji laki-laki. Adrian menautkan kelingkingnya yang besar ke kelingking mungil Rafa. Detik itu aku tahu. Adrian adalah pelabuhan terakhirku. 3 bulan kemudian, Adrian melamarku. Bukan di Paris, bukan di restoran mewah. Tapi di ruang makan rumahku, saat makan malam sederhana bertiga dengan Rafa. Kami sedang makan ayam goreng mentega buatan Mbak Siti. Tiba-tiba Adrian meletakkan sendoknya. Alina, Rafa, ucapnya serius. Kami berdua menoleh. Om senang banget bisa makan bareng kalian kayak gini. Rasanya kayak pulang ke rumah. Adrian mengambil sebuah kotak beludru biru tua dari saku jasnya. Jantungku berdebar kencang. Dia membuka kotak itu. Isinya bukan 1 cincin, tapi 2. 1 cincin berlian soliter yang elegan untukku, dan 1 cincin mainan bergambar Iron Man untuk Rafa. Alina, Adrian menatapku. Aku nggak bisa menjanjikan hidup yang selalu mulus, karena kita sama-sama tahu bisnis itu naik turun. Tapi aku janji, aku akan selalu ada di sampingmu, jadi partner debatmu, jadi teman makan nasi gorengmu, dan jadi pendengar keluh kesahmu. Maukah kamu menikah denganku dan mengizinkan aku menjadi ayah sambung Rafa? Aku menutup mulutku, menahan tangis haru. Lalu Adrian beralih ke Rafa. Dan Rafa, Om tahu Om gak akan bisa menggantikan ayah kandungmu sepenuhnya. Tapi bolehkah Om melamar kerja jadi asisten Rafa buat jagain Mama seumur hidup? Ini cincin kontrak kerjanya. Rafa tertawa lebar, langsung menyambar cincin Iron Man itu. Diterima. Om Adrian jadi Iron Man-nya Mama. Aku mengangguk sambil menangis. Yah, Adrian. Aku mau. Adrian memasangkan cincin itu di jariku. Pas sekali. Kami berpelukan bertiga. Pelukan yang hangat, kokoh, dan penuh kepastian.
Persiapan pernikahan kami berbeda 180 derajat dengan pernikahanku dulu bersama Bayu. Dulu, aku yang sibuk mengurus semuanya, aku yang keluar uang, sementara Bayu hanya terima beres. Kali ini, Adrian melibatkan diri dalam setiap detail. Dia memastikan aku tidak kelelahan. Dan soal harta, sehari sebelum akad, aku membawa draft perjanjian pranikah baru ke hadapan Adrian. Isinya memisahkan harta kami masing-masing untuk melindungi aset perusahaan dan warisan Rafa. Adrian menandatanganinya tanpa membacanya. Loh, kamu nggak baca dulu? Nanti kalau isinya merugikan kamu gimana? Tanyaku heran. Adrian tersenyum, menutup pena itu. Alina, hartaku sudah lebih dari cukup. Kalaupun nanti, amit-amit, kita pisah, aku keluar dari rumah cuma bawa baju di badan pun aku nggak akan miskin, karena otak dan kemampuanku adalah aset terbesarku. Aku menikahi kamu karena aku butuh rumah, bukan butuh ATM. Jawaban itu membuatku semakin yakin. Dia antitesis dari Bayu. Bayu yang merasa insecure dan serakah, versus Adrian yang secure dan mapan mentalnya. Hari pernikahan. Kami memilih konsep garden party yang intimate di sebuah resort privat di Bali. Hanya mengundang keluarga inti, sahabat dekat, dan rekan bisnis terpilih. Aku mengenakan gaun putih sederhana berbahan lace Prancis. Tidak ada payet berlebihan, tapi potongannya membuatku merasa seperti putri raja. Rafa memakai setelan jas mini yang sama persis dengan Adrian. Saat aku berjalan menuju altar didampingi Rafa, aku melihat Adrian berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca melihatku. Di barisan tamu, aku melihat wajah-wajah bahagia. Ibu mertuaku, mantan mertua, ibunya Bayu, juga hadir. Beliau menangis bahagia di kursi roda, menggenggam tanganku saat aku lewat. Berbahagialah, Enduk. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Maafkan anak ibu yang dulu, bisiknya tulus. Aku mencium tangannya. Restu dari masa lalu sudah kudapatkan. Akad nikah berlangsung khidmat. Saya terima nikah dan kawinnya Alina Sastrowardoyo. Suara Adrian lantang dan mantap dalam satu tarikan napas. Doa terlantun. Langit Bali seolah ikut merestui dengan semburat jingga sunset yang memukau. Saat Adrian mencium keningku, dia membisikkan sesuatu. Terima kasih sudah membuka pintu gerbang itu, Nyonya Kusuma. Aku tersenyum, melingkarkan lengan di lehernya. Terima kasih sudah membawa tangganya, Tuan Kusuma. Malam itu, pesta berlangsung meriah namun hangat. Tidak ada pamer kemewahan yang norak. Yang ada hanya obrolan bermutu, tawa lepas, dan dansa pertama kami sebagai suami istri. Saat kami berdansa diiringi lagu Perfect dari Ed Sheeran, aku menyandarkan kepala di dada Adrian. Mendengarkan detak jantungnya yang tenang. Luka lama itu masih ada bekasnya, tentu saja. Tapi kini sudah tertutup rapat oleh cinta baru yang jauh lebih sehat, lebih dewasa, dan lebih kuat. Aku menyadari bahwa Tuhan mematahkan hatiku dulu, agar aku tahu bagaimana cara menyatukannya kembali dengan kepingan yang lebih baik. Kamu mikirin apa? Tanya Adrian lembut. Mikirin betapa beruntungnya aku, jawabku jujur. Salah? Koreksi Adrian. Kita yang beruntung. Aku, kamu, dan Rafa. Rafa berlari menghampiri kami, minta digendong. Adrian dengan sigap mengangkat Rafa di bahu kirinya, sementara tangan kanannya memeluk pinggangku. Kami bertiga menatap kembang api yang meletup di angkasa malam. Ini bukan akhir cerita bahagia seperti di dongeng. Ini adalah awal dari perjuangan baru. Tapi kali ini, aku tidak berjuang sendirian. Aku punya nahoda yang tangguh untuk mengarungi samudera kehidupan. Selamat tinggal masa lalu yang kelam. Selamat datang masa depan yang cerah. 5 tahun setelah perceraian itu, waktu adalah hakim yang paling adil. Dia tidak pernah terburu-buru, tapi dia selalu memberikan putusan yang tepat pada saat yang tepat. Malam ini, Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan disulap menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu kristal bergantungan, bunga-bunga segar yang didatangkan langsung dari Belanda menghiasi setiap sudut, dan alunan orkestra mengiringi percakapan para tamu VVIP. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-10 Nusantara Tech, perusahaan yang dipimpin suamiku, Adrian. Sekaligus perayaan keberhasilan perusahaan tekstilku, Cahaya Alina,
menembus pasar Eropa Timur. Aku berdiri di samping Adrian di atas panggung rendah, menyambut tamu yang datang menyalami kami. Adrian tampak gagah dengan tuxedo midnight blue, sementara aku mengenakan gaun sutra berwarna champagne yang dirancang khusus oleh desainer sahabatku. Tanganku melingkar nyaman di lengan Adrian. "Capek, sayang?" bisik Adrian, menyadari aku sedikit memindahkan tumpuan kaki. "Sedikit. Sepatunya agak tinggi," bisikku balik sambil tersenyum. "Tahan sebentar ya. Habis ini kita kabur." Rafa sudah nunggu di kamar hotel, katanya mau pesen burger. Adrian mengedipkan mata. Sifatnya yang santai tak pernah berubah, meski dia kini memimpin ribuan karyawan. Tiba-tiba, suasana sedikit riuh di dekat meja prasmanan VIP. Seorang pelayan wanita tak sengaja menyenggol pilar dekorasi, menyebabkan vas bunga besar berisi air tumpah menggenangi lantai marmer yang licin. "Aduh, bahaya ini, Pak. Tamu bisa terpeleset," seru asisten Adrian panik. "Mana cleaning service? Cepat panggil." Tak lama kemudian, seorang petugas kebersihan dengan seragam oranye lusuh dan sepatu boots karet kuning datang tergopoh-gopoh. Dia membawa ember pel dan papan peringatan, lantai basah. Dia berjalan menunduk, bahunya membungkuk dalam, seolah beban hidup di pundaknya terlalu berat untuk ditopang. Dia berlutut, memeras kain pel dengan tangan kasar yang gemetar, lalu mulai membersihkan genangan air itu dengan gerakan cepat dan gugup. Dia takut dimarahi supervisornya di depan para orang kaya ini. Saat itu, aku dan Adrian turun dari panggung untuk menyapa tamu di sisi lain. Langkah kami terhenti tepat di dekat genangan air yang sedang dibersihkan itu. Petugas kebersihan itu mendongak sebentar untuk menyeka keringat yang menetes ke matanya. Detik itu, waktu seolah berhenti berputar. Mataku bertemu dengan matanya. Jantungku berdesir. Bukan desiran cinta, bukan desiran benci, tapi desiran keterkejutan yang dingin. Wajah itu, meski kini kulitnya kusam terbakar matahari, pipinya tirus cekung, rambutnya yang dulu klimis kini beruban dan agak gondrong tak terawat, serta gigi depannya yang gompel sedikit, aku masih mengenalinya. Garis rahang itu pernah kubelai setiap pagi. Mata itu pernah menatapku penuh cinta, sebelum berubah menjadi penuh nafsu pada wanita lain. Itu Bayu. Bayu Pratama. Mantan suamiku. Mantan direktur operasional yang dulu selalu tampil wangi dengan parfum Bulgari, kini berjongkok di kakiku dengan aroma keringat apek dan pembersih lantai. Dia membeku. Kain pel di tangannya jatuh kembali ke ember. Mulutnya terbuka sedikit, menatapku dari ujung sepatu Manolo Blahniku, naik ke gaun muaku, hingga ke wajahku yang kini bersinar bahagia. Lalu tatapannya beralih ke pria di sampingku. Adrian, yang berdiri tegap, berwibawa, memancarkan aura pemimpin yang alami, sesuatu yang dulu selalu ingin ditiru Bayu tapi tak pernah sampai. "Ah, Alina," bisik Bayu. Suaranya serak, terdengar asing dan jauh. "Kamu?" Keheningan di antara kami hanya berlangsung 3 detik, tapi rasanya seperti 3 jam. Bayangan masa lalu berkelebat cepat. Saat aku memergokinya di kosan, saat dia memohon di kaki, saat dia mencampakkanku demi Rania, dan saat dia berkata aku terlalu dominan. Lihatlah sekarang. Dominasiku bukan untuk menindas, tapi untuk membangun kerajaan bersama raja yang sesungguhnya. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Senyum tipis terbit di bibirku. Senyum yang tulus, senyum seorang pemenang yang sudah selesai dengan masa lalunya. "Halo, Bayu," sapaku pelan. "Selamat bekerja. Bersihkan yang bersih ya, nanti ada tamu yang jatuh." Hanya itu, tidak ada makian. Tidak ada drama menyiram air ke wajahnya. Tidak ada pamer harta. Karena bagiku, dia sudah menjadi orang asing. Dan orang asing tidak layak mendapatkan emosiku. Adrian, yang peka dengan perubahan suasana hatiku, menatap Bayu lalu menatapku. Dia sepertinya mengenali wajah Bayu dari foto lama yang pernah kutunjukkan sekali. Adrian tidak marah. Dia justru merangkul pinggangku lebih erat, menyalurkan kekuatan. Lalu, Adrian melakukan sesuatu yang membuatku makin mencintainya. Dia tidak merendahkan Bayu. Dia tidak mengusirnya. Adrian mengambil dompet dari saku jasnya, mengeluarkan selembar uang 100.000. "Mas," panggil Adrian sopan. Bayu mendongak, gemetar.
Terima kasih sudah sigap membersihkan. Ini buat beli minum. Kerja yang semangat ya, ucap Adrian sambil meletakkan uang itu di saku seragam Bayu. Itu adalah tamparan paling keras yang bisa diberikan seorang pria sejati. Kebaikan yang menghancurkan ego lawan tanpa perlu menyentuhnya. Bayu menatap uang itu, lalu menatap Adrian, lalu menatapku lagi. Air mata merebak di pelupuk matanya yang keruh. Rasa malu yang luar biasa pasti sedang membakar dadanya. Dia, yang dulu menyia-nyiakan berlian, kini harus menerima sedekah dari pria yang memungut dan mengasah berlian itu. Terima kasih, Pak. Bu. Ucap Bayu terbata-bata. Dia buru-buru membereskan embernya dan berjalan mundur, menunduk dalam-dalam, berusaha menghilang dari pandangan kami secepat mungkin. Kamu oke? Tanya Adrian lembut saat Bayu sudah menghilang di balik pintu dapur. Aku menatap punggung Bayu yang membungkuk itu. Lebih dari oke, jawabku mantap. Aku lega. Kenapa? Karena aku sadar, aku tidak membencinya lagi. Aku cuma kasihan. Dan rasa kasihan itu tanda bahwa aku sudah benar-benar sembuh. Kami berjalan keluar menuju lobi hotel. Sopir kami sudah menunggu dengan Alphard hitam. Namun, drama malam ini belum selesai. Saat mobil kami hendak keluar dari gerbang hotel, aku melihat keributan kecil di pos satpam luar. Seorang wanita dengan pakaian kumal, rambut acak-acakan, dan wajah tirus seperti pecandu obat terlarang, sedang berteriak-teriak sambil ditarik oleh dua orang satpam. Saya kenal yang punya acara. Saya sahabat istrinya. Panggil Alina. Saya mau minta tolong, teriak wanita itu. Suaranya serak dan putus asa. Aku meminta sopir memelankan mobil. Kaca jendela mobilku gelap, jadi dia tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas di bawah lampu jalan. Rania. Wanita yang dulu glowing, modis, dan sombong. Wanita yang dengan bangga memakai kaos suamiku. Wanita yang bermimpi menjadi nyonya besar. Kini dia tampak lebih tua 10 tahun dari usianya. Kulitnya kusam, matanya liar. Dia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya karena tekanan hidup. Lepasin. Saya mau ketemu Alina. Dia pasti mau tolong saya, jerit Rania histeris. Bu, pergi Bu. Jangan bikin malu di sini. Ini area VVIP, bentak satpam, mendorong Rania hingga dia jatuh terduduk di trotoar. Rania menangis meraung-raung di aspal. Alina, aku aku nyesel. Mas Bayu jahat. Semua jahat? Di seberang jalan, aku melihat Bayu, yang baru saja selesai shift kerjanya, berjalan keluar dari pintu karyawan. Dia melihat Rania yang sedang mengamuk di tanah. Tapi Bayu tidak menghampirinya. Bayu justru memalingkan muka, menarik topinya lebih rendah, dan berjalan cepat ke arah berlawanan. Seolah dia jijik melihat wanita yang dulu dia perjuangkan mati-matian sampai menghancurkan rumah tangganya sendiri. Mereka berdua, yang dulu bersatu untuk menyakitiku, kini saling membuang satu sama lain di titik terendah mereka. Mau berhenti, sayang? Tanya Adrian, mengikuti arah pandanganku. Aku menatap Rania yang masih meratap, lalu menatap Bayu yang menghilang di kegelapan malam. Dulu, aku mungkin akan turun. Aku mungkin akan memberi uang, atau setidaknya memaki mereka untuk kepuasan batin. Tapi sekarang, aku punya Rafa yang sedang menunggu burger di kamar hotel. Aku punya suami yang mencintaiku. Aku punya kedamaian yang terlalu mahal untuk digadaikan demi masa lalu. Aku menutup tirai jendela mobil. Nggak usah, Mas. Jalan terus. Siap, Nyonya Bos. Adrian menggenggam tanganku, mencium punggung tanganku sekilas. Mobil kami melaju mulus membelah jalanan Jakarta, meninggalkan debu dan masa lalu di belakang. Malam itu, di kamar hotel, kami makan burger bertiga dengan Rafa di atas kasur sambil nonton kartun. Tawa Rafa memenuhi ruangan. Besok kita ke pantai ya? Pinta Rafa dengan mulut belepotan saus. Boleh, jawabku. Asik. Om Adrian, besok ajarin Rafa selancar ya. Siap, Kapten, jawab Adrian. Aku memandang mereka berdua. Inilah kebahagiaanku. Bayu dan Rania mungkin masih hidup di luar sana, bergulat dengan penyesalan dan kemiskinan mereka. Itu adalah penjara yang mereka bangun sendiri, bata demi bata, dengan kebohongan dan pengkhianatan. Biarlah mereka menjalaninya.
Aku sudah bebas. Aku telah menutup buku lama yang penuh noda darah dan air mata itu, dan kini sedang menulis buku baru dengan tinta emas. Dan di halaman terakhir kisah masa laluku, aku hanya menulis satu kalimat penutup. Terima kasih atas luka ini, karenanya aku menemukan permata yang sesungguhnya.